Bab 351 Xiao Wei. Posisi empat sekte besar sebagai tuan di Kekaisaran Angin Biru tidak pernah diguncang. Kekuatan mengesankan yang diusung oleh nama masing-masing dan masing-masing dari empat sekte mayor telah jauh melampaui kekuatan keluarga Kekaisaran Angin Biru. Dan hari ini, salah satu penguasa yang mendominasi Angin Biru selama 1000 tahun, akhirnya terguncang. Selain itu juga sangat terguncang. Hampir ditekan ke ujung penghancuran total. Para ahli mendalam langit dari klan langit terbakar yang menerima kekaguman mendalam dari para praktisi, yang bisa bertindak tanpa pengekangan di tempat manapun, dibasmi oleh belasan orang. Bahkan para ahli mendalam kaisar yang mirip mitos yang merupakan batu fondasi di empat sekte mayor, memiliki korban satu kematian dan satu luka berat. Keadaan menyedihkan yang membakar klan surga klan, serta pertempuran sebelum gerbang kota Blue Evire menyapu seluruh kekaisaran angin biru seperti badai. Nama, Yun Ce, yang telah membawa kejutan yang tak ada habisnya, sekali lagi menggerakkan seluruh Blue Wind dalam satu malam. Dini hari, sebelum langit sepenuhnya menyala, satu-satunya karakter inti yang tersisa dalam Burning Heaven Clan berkumpul di paviliun utama sekali lagi untuk membahas masalah-masalah penting. Di luar paviliun utama, perkemahan Burning Heaven Clan yang hampir berubah menjadi tanah kosong untuk hampir setengah dari daerah itu berada dalam keheningan yang mematikan. Murid-murid surga yang terbakar itu, yang arogannya biasanya luar biasa, semuanya lesu dengan kemurungan tertulis di wajah mereka. Setelah berita tentang Grand Elder berubah menjadi mayat yang berbohong dan Grand Clan Master yang terluka parah menyebar, pertahanan psikologis terakhir mereka hampir sepenuhnya hancur juga. Biarkan aku memperkenalkannya kepada semua orang. Petik 2. Fan Yijue terletak di pusat kematian. Meskipun dia duduk tegak, kulitnya yang mengerikan menjadi saksi betapa parahnya cedera internal yang dia alami. Dia memberi isyarat pada pria berpakaian hitam di sampingnya, ini di sini, adalah Xiao Wei dari Xiao Sek. Petik 2. Xiao Wei mengenakan jubah hitam besar dan luas, wajahnya juga sebagian besar terhalang olehnya, seolah-olah dia tidak ingin wajahnya dilihat oleh terlalu banyak orang. Sebelum Fan Yijue berbicara, semua orang menebak identitasnya, tetapi saat mereka mendengar nama Xiao Wei, mereka semua berdiri. Fan Duanhun tidak bisa menahan suaranya dan berbicara, jadi itu sebenarnya senior Xiao Wei, junior ini meminta maaf atas perilakunya yang kasar sebelumnya. Petik 2. Xiao Wei, saudara leluhur sekte Xiao Sek, Xiao Wuking dari rahim yang sama, salah satu dari dua kaisar mendalam di dalam Xiao Sek, dan salah satu dari sedikit pakar top saat ini yang ada di tingkat puncak angin biru saat ini. Mungkin generasi muda tidak akrab dengan namanya, tetapi bagi generasi Fan Duanhun, namanya seperti gemuruh guntur di telinga mereka. Tidak perlu mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Xiao Wei berkata dengan acuh tak acuh, saya hanya memiliki satu tujuan untuk datang ke sini saat ini, dan itu adalah untuk membantu Anda menghilangkan Yun Ce. Petik 2. Fan Duanhun melirik Xiao Wei, dan berkata, kekuatan senior secara alami tak tertandingi di bawah langit, tapi tolong maafkan junior ini karena tumpul. Senior tidak pernah secara pribadi menyaksikan kekuatan sejati Yun Ce, dan tampaknya telah meremehkan Yun Ce. Ayah saya saat ini menderita luka berat, dan hanya dengan senior saja, saya khawatir. Haha, Xiao Wei tertawa dengan angkuh. Dia mengulurkan tangannya, dan tangannya perlahan membuka, hanya aku sendiri, mungkin memang tidak cukup. Kalau begitu, bagaimana jika ini ditambahkan ke persamaan? Setelah mencapai realem kaisar, penuaan tubuh fisik seseorang akan sangat menurun, dan bahkan dapat kembali menjadi lebih mudah. Namun, telapak tangan Xiao Wei terlalu layu, seolah-olah itu dikorosi secara permanen oleh sesuatu. Di tengah telapak tangannya, ada bola berwarna ungu muda. Benda berbentuk bola samar-samar berkilauan dengan kilau ungu, dan jika seseorang melihat dengan cermat, orang akan melihat satu demi satu formasi kecil yang mendalam muncul di permukaan. Fan Duanhun membeku sebentar, lalu tiba-tiba teringat sesuatu ketika ekspresi wajahnya sangat berubah. Dan di sampingnya, seorang penatua sudah berteriak tak terkendali, mungkinkah? Mungkinkah menjadi surga Decimating Orb? Saat tiga kata, Heaven Decimating Orb, keluar, kulit semua tua-tua semuanya dengan cepat berubah. Beberapa bahkan mundur tak terkendali saat wajah mereka mengungkapkan ekspresi ketakutan yang mendalam. Haha, itu benar. Xiao Wei tertawa singkat, ini tepatnya orb penurun surga dari sekte persenjataan Xiao Sekte kami, yang kedua setelah bom penurun langit Heavenly. Namun, dalam hal kekuatan ke satu titik, itu bahkan melampaui bom Decimating surga. Saya percaya Anda semua telah mendengar betapa kuatnya itu. Saat itu langsung cincang selusin praktisi mendalam langit dan dua praktisi setengah langkah ke kaisar mendalam realem. Dan bahkan para praktisi langit mendalam di sekitarnya yang beruntung selamat pada awalnya, semua mati dalam gas beracun yang dilepaskan setelah meledak. Petik 2. Satu demi satu, semua tetua surga yang terbakar menelan seteguk air liur. Ekspresi ketakutan tidak bisa surut dari awal hingga akhir, karena tatapan mereka bahkan tidak berani menatap lurus ke surga orb yang menebas. Teror surga yang menerbangkan orb bisa dikatakan terkenal oleh semua orang di seluruh empat mayor sekte. Ada sekte cabang khusus dalam Xiao Sekte yang disebut sekte persenjataan. Sekte ini menghususkan diri dalam menempa dan memproduksi berbagai jenis senjata api. Meskipun kekuatan yang mendalam dari para murid sekte persenjataan umumnya sangat rendah, masing-masing dari mereka menyembunyikan berbagai jenis senjata api yang mengerikan di seluruh tubuh mereka. Bahkan murid sekte yang sama atas bidang besar di atas dalam kekuatan tidak akan berani menyinggung mereka. Dan yang paling menakutkan dari semua senjata api ini, adalah Heaven Decimating Bomb dan Heaven Decimating Orb.
Bahkan dari akumulasi ribuan tahun sekte Xiao saya, hanya ada 23 surga Decimating Orb. Untuk menghilangkan Yun Ce kali ini, aku mengeluarkan 5 keseluruhan. Apakah kamu masih berpikir bahwa aku, sendirian, tidak cukup? F5. Fen Duanhun buru-buru berkata, cukup. Cukup sepenuhnya. Dengan kekuatan surga Decimating Orb sekte terhormat Anda, paling banyak 2. Ah tidak, hanya 1 akan cukup untuk membunuh Yun Ce di tempat. Sekarang kita memiliki senior yang membantu kita kali ini, jika Yun Ce berani datang lagi, dia pasti tidak akan pernah meninggalkan hidup. Maafkan junior ini untuk kata-kata yang menyinggung sebelumnya. Petik 2. Rumor mengatakan bahwa bahkan seorang ahli kaisar mendalam akan terluka parah secara instan jika dia dipukul secara frontal dengan Heaven Decimating Orb. Jika kelima surga Decimating Orb benar-benar digunakan, itu akan cukup untuk menghancurkan Yun Ce menjadi bagian-bagian yang hancur yang tidak bisa lebih hancur lagi. Kali ini, bukan hanya Xiao Wuyi yang telah dikirim oleh Xiao Sek, dia bahkan membawa sebanyak 5 orb penurun langit, yang cukup untuk melihat niat tegas Xiao Sek untuk membunuh Yun Ce dengan pasti. Dan pada saat ini, bagian luar yang selalu sunyi, tiba-tiba menjadi riuh ketika suara yang sangat sombong datang dari langit. Anjing-anjing tua dari klan surga yang membara, kakekmu Yun ada di sini lagi, kenapa kamu tidak cepat keluar dan terima kematianmu? Fen Yijue berdiri dengan "wosh" dan hampir berlutut di tempat karena mengganggu luka internalnya. Mendengar teriakan Yun Ce barusan, kebencian, ketakutan, dan keterkejutan merayap di dalam hatinya. Dan sebagian besar, itu mengejutkan. Tidak ada 2 hari yang berlalu setelah pertempuran di Blue Evire City. Dan pada saat itu, luka Yun Ce pasti tidak lebih ringan dari miliknya. Tapi sementara kondisinya hanya sedikit stabil, auman Yun Ce sangat penuh energi. Tanpa sedikit pun tanda-tanda luka berat yang belum pulih sama sekali. Mungkinkah luka dan kekuatannya sudah benar-benar pulih kembali? Bahkan jika dia memiliki semacam seni rahasia khusus, kecepatan ini benar-benar terlalu mengejutkan untuk didengar. Saat Yun Ce, yang datang sekali lagi, memasuki Burning Heaven Clan, dia sudah merasakan aura yang sedikit asing. Melihat ke depannya, dia mulai tertawa dingin, dan berkata dengan suara rendah, sepertinya meskipun Burning Heaven Clan tidak memilih untuk melarikan diri, seperti yang diharapkan, mereka tidak duduk dan tidak melakukan apa-apa. Petik 2. Ada 1 tahta lagi, tapi itu bukan seseorang dari klan surga pembakaran. Dari segi kekuatan, tahta ini lebih unggul dari Fen Zia, dan lebih rendah dari Fen Yijue yang sangat terluka olehmu. Kata Jasmine. Mereka tidak akan bodoh sampai-sampai berpikir bahwa hanya 1 tahta lagi akan cukup untuk berurusan denganku. Sepertinya mereka mungkin menyembunyikan semacam trik curang. Senyum dingin di sudut bibir Yun Ce sedikit melengkung sedikit lebih, di seluruh angin biru, hanya 4 sekte utama yang memiliki singgasana. Frozen Cloud Asgard tidak akan bertindak usil, jadi singgasana yang muncul tiba-tiba ini hanya bisa datang dari Heavenly Sword Villa dan Xiao Sek. Saya sebenarnya sangat berharap bahwa ini adalah yang terakhir. Ayo kita lihat orang bodoh mana yang ingin menginjak air berlumpur ini bagaimanapun caranya. Petik 2. Di tengah raungan keras Yun Ce, Fen Duanhun dan para tetua pergi dari tanah, menjaga Fen Yijue yang terluka parah di belakang mereka. Ketika mereka melihat Yun Ce hari ini, ketakutan muncul di wajah semua orang yang hadir. Pada hari itu, mereka semua menyaksikannya melarikan diri sambil terluka berat, kelelahan karena kekuatan dengan mata mereka sendiri, tapi Yun Ce saat ini tampaknya tidak memiliki kelemahan dalam aura atau kulit. Bahkan kekuatannya yang mendalam telah jelas tumbuh. Terakhir kali, dia berada di tingkat ke-6 dari alam mendalam bumi, tapi kali ini, dia sudah berada di tingkat ke-7 dari alam mendalam bumi. Bagi para ahli level mereka, kenaikan peringkat tunggal realem bumi mendalam tidak layak untuk dipikirkan sama sekali. Tapi naiknya peringkat tunggal dalam energi yang mendalam pada Yun Ce, memberi mereka perasaan tekanan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Perasaan yang diberikannya pada mereka sangat dahsyat hingga membuat semua hati mereka menjadi dingin. Bukan hanya luka-lukanya benar-benar sembuh, energinya pulih sepenuhnya, dan bahkan kekuatannya tampaknya telah meningkat sebagian besar. Monster macam apa dia? Yun Ce, kelancanganmu akan berakhir hari ini. Fen Duanhun berkata sambil mengertakkan giginya, hutangmu membunuh anakku dan menghancurkan sekteku, hari ini, aku pasti akan mengumpulkan mereka tanpa kehilangan 1 sen pun. Petik 2. Yun Ce menyeringai, dan tertawa keras dengan kepala terangkat, hahaha. Anjing tua, Fen, melihat penampilan dirimu, sangat menyedihkan sampai-sampai lebih buruk daripada pengemis di jalan. Aku benar-benar bertanya-tanya siapa yang membuatmu percaya diri untuk mengucapkan kata-kata menggelikan seperti itu. Mungkinkah orang itu bersembunyi di bawah sana? Petik 2. Kamu, mata Fen Duanhun menatap bulat saat seluruh tubuhnya bergetar karena marah dan benci. Hahaha, tawa rendah dan dalam datang dari bawah. Mengenakan jubah, Xiao Wuyi berjalan keluar dari paviliun utama dengan langkah lambat. Dia sedikit mengangkat kepalanya dan matanya di bawah jubah melirik Yun Ce saat dia berbicara sambil tertawa, jadi kamu adalah Yun Ce. Hanya pada usia ini, namun Anda memiliki cara yang mengesankan, dan bahkan lebih ditekankan Burning Heaven Clan ke titik di mana mereka berada di ujung tali mereka dengan kekuatan Anda sendiri. Mereka semua mengatakan bahwa Anda adalah keajaiban nomor 1 dalam seluruh sejarah Blue Wind, dan tampaknya tidak berlebihan. Petik 2. Yun Ce juga mulai tertawa, dan siapa kamu? Sengaja datang ke sini ke Burning Heaven Clan, jangan bilang kau hanya di sini untuk mencium pantatku.
Cium pantatmu. Hahaha. Xiao Wei tertawa, tidak, aku hanya ingin memberitahumu bahwa hal-hal seperti keajaiban umumnya berumur pendek. Petik 2. Begitukah? Mata Yunce perlahan menyipit, meskipun Anda telah membuat komentar kurang ajar ke arahku, aku masih akan dengan baik hati memberimu kata. Petik 2. Oh, kata apa? Enyahlah. Jika kamu enyahlah, kamu masih bisa hidup beberapa hari lagi. Jika Anda tidak, Yunce dingin tertawa, bersama dengan anjing-anjing tua ini dari surga terbakar. Hidup Anda benar-benar akan singkat. Dan bahkan Xiao Sekte di belakang punggungmu juga akan berumur pendek. Petik 2. Saat kata-kata Xiao Sek diucapkan, aura Xiao Wei langsung muncul sedikit kacau. Di satu sisi, mengenakan jubah dan menutupi wajahnya dengan mudah menyembunyikan senjata api. Bagaimanapun, membuang senjata api dari tubuh seseorang jauh lebih cepat dan gesit daripada mengeluarkannya dari cincin spasial. Di sisi lain, itu adalah untuk tidak mengungkapkan identitasnya sebanyak mungkin. Meskipun dia memiliki 5 surga decimating orb di tangannya dan dia memiliki kepercayaan diri yang besar dalam mengubah Yunce menjadi tumpukan mayat yang hancur, Xiao Sek tidak bisa menjadi benar-benar tidak takut terhadap seseorang yang bisa menekan Burning Heaven Clan menjadi keadaan putus asa tidak peduli apapun. Jadi, ketika Xiao Wei datang ke Burning Heaven Clan, dia awalnya berencana untuk tidak membiarkan Yunce menemukan identitasnya sebelum dia benar-benar membunuhnya. Meskipun ini agak seperti mencuri lonceng sambil menutupi telinganya sendiri untuk menipu diri sendiri. Lagi pula, setelah surga decimating orb digunakan, tidak peduli seberapa berhasil dia bisa menyembunyikan dirinya, Yunce akan segera mengetahui bahwa dia datang dari Xiao Sekte ini juga dengan mudah memproyeksikan ketakutannya pada Yunce. Setidaknya, dia jelas tidak sesantai ketika dia muncul di permukaan. Tapi dia benar-benar tidak berharap bahwa Yunce akan benar-benar meneriakkan dua kata, Xiao Sek, segera. Hatinya sedikit tenggelam, tetapi dia mulai tertawa dingin setelahnya. Dengan lambaian tangannya, elang berwarna hijau samar perlahan-lahan muncul di belakang punggungnya. Yunce, kelonggaranmu benar-benar jauh lebih besar dari yang diisukan rumor, tapi aku hanya ingin tahu seberapa besar kekuatan sejatimu benar-benar cocok dengan rumor. Dengan deru angin, jubah Xiao Wei dibesar-besarkan ketika seluruh orang menukik seolah-olah seekor elang yang lapar. Pedang Fata Morgana melintas dari dalam tangannya, dan langsung berubah menjadi kekuatan berbagai pedang berwarna cian, menyelimuti tanda vital seluruh tubuh Yunce. Babak 352 Surga Decimating Orb. Tepat ketika jaring pedang terbentuk, kecepatan Xiao Wei tiba-tiba naik tajam, dan seluruh orangnya bergegas seolah-olah dia telah berubah menjadi seberkas cahaya hitam. Dalam 4 sekte besar, keterampilan gerakan mendalam Xiao Sekte mengambil alih tahta, dan kecepatan Xiao Wei telah mencapai tingkat yang sangat keterlaluan. Di bawah kecepatannya yang ekstrim, Fata Morgana pedang dijahit bersama dan menghancurkan langit, menyebabkan mata seseorang gagal untuk mengikuti dan terpesona. Mata Yunce menyipit. Dia tidak pernah menguntungkan dalam hal kecepatan, tetapi dia juga tidak pernah takut musuh yang kecepatannya jauh melebihi dia. Karena tidak peduli seberapa cepat kecepatan seseorang, atau betapa mewahnya keterampilan mereka, semua yang perlu dia lakukan adalah serangan pedang sederhana. Melangkah dengan patah bayangan bintang dewa, Yunce mengambil langkah santai ke depan. Saat Fata Morgana itu memanjang, dia secara instan bergerak maju sejauh 20 langkah, dan menghancurkan serangan pedang ke arah deretan pedang Xiao Wei. Dentang. Fata Morgana pedang Xiao Wei seperti gelombang merajalela saat mereka merobek ruang itu sendiri ke titik kehancuran. Adapun pukulan dari pedang berat Yunce, itu seperti naga banjir yang jatuh di dalam badai liar dan pasang surut, membalikkan arus dan memandang ke bawah dunia. Dalam sekejap, Fata Morgana pedang yang luar biasa semuanya hancur berkeping-keping dan pedang tubuh langsung bertabrakan dengan kesalahan naga. Di tengah suara tabrakan yang sangat menusuk telinga, Xiao Wei mendengus dan jatuh. Ketika dia mendarat, dia mengangkat pedangnya secara horizontal dengan kerutan, dan secara mengejutkan menemukan bahwa lebih dari beberapa lusin torehan sebenarnya muncul di tubuh pedang. Ekspresi wajah Xiao Wei mengejang untuk sementara waktu. Sebelum dia datang ke sini, dia secara alami telah mendengar bahwa pedang berat di tangan Yunce sangat menakutkan, dan orang itu tidak boleh berbenturan langsung dengan itu. Tapi sebagai singgasana yang superior dan agung, bagaimana mungkin dia rela takut pada junior? Namun, setelah hanya satu putaran bentrok dengan Yunce, kedua lengannya sudah mati rasa. Pedang kesayangannya yang menemaninya selama beberapa lusin tahun sebenarnya telah hancur di seluruh, bahkan hampir kehilangan kemungkinan untuk sepenuhnya diperbaiki. Xiao Wei menyimpan longsword. Tinjunya mengepal erat sampai-sampai tulangnya berderit, kamu benar-benar memiliki kompetensi. Sepertinya aku harus menjadi lebih atau kurang serius sekarang. Petik 2. Sudut. Dengan suara ledakan, elang yang agung di belakang Xiao Wei tiba-tiba terkoyak, berubah menjadi topan berputar yang sangat besar. Tepat setelah itu, topan ini tiba-tiba meluas dengan kecepatan yang sangat cepat, hingga meluas hingga hampir 100 meter di sekitar Xiao Wei. Angin ekstrim. Domain. Suara murung itu sepertinya bergema tepat di samping telinga seseorang. Langkah Xiao Wei sedikit bergerak. Dan dalam sekejap, dia sudah tiba-tiba muncul di depan Yunce. Kecepatan ledakan instan ini secepat guntur yang bergulir, dan bahkan beberapa kali lebih cepat dari kecepatan dari sebelumnya. Semua orang yang hadir, termasuk Yunce, semua hanya bisa samar-samar menangkap sedikit bayangan yang tiba-tiba berlalu. Topan itu bergerak bersama dengan Xiao Wei, langsung menyelimuti Yunce di dalam. Setelah raungan dari Xiao Wei,
topan tiba-tiba mengamuk, dan segala sesuatu dalam jarak 100 meter di sekitar Yun Ce benar-benar menjadi angin dari neraka. Setiap helai angin telah berubah menjadi bilah paling tajam. Saat menyapu, seolah-olah ombak berwarna hijau turbulen dengan gila menelan Yun Ce. Ekspresi di mata Yun Ce sedikit berubah, tapi itu tidak panik sama sekali. Dengan raungan nyaring, kesalahan naga dengan marah menyapu ketika tangisan naga-naga menghantam topan yang ganas dan melakukan perjalanan tepat di atas langit yang tinggi. Sinar pedang-pedang berat yang berkembang sangat besar itu seperti naga setan yang meraung ketika ia berlari ke topan seolah menerobos bambu. Kekuatan menakutkan itu, seolah-olah itu bahkan bisa menembus kekosongan ruang. Sing 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 sing. Lampu hijau kacau terhubung bersama-sama ke bidang yang sangat besar sebagai suara tabrakan dan merobek berdampak pada gendang telinga semua orang. Topan dalam domain angin ekstrim menimbulkan malapetaka, karena puluhan ribu bilah tajam berusaha untuk benar-benar merobek Yun Ce menjadi berkeping-keping. Tapi ketika siklon-siklon ini menyentuh balok pedang kesalahan naga, mereka semua hancur menjadi kehampaan. Di tengah tangisan naga, celah selebar 3 meter langsung meledak dari domain angin ekstrim selebar 100 meter. Sosok Yun Ce bergetar, dan langsung melompat keluar, bahkan sebelum dia mendarat, tubuhnya tiba-tiba berbalik. Dragon Fall terus mengayun, dan 7 pukulan, Phoenix Breaks, menabrak Xiao Wu, membawa panas api Phoenix dan kekuatan pedang yang berat. Bum 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 bum. Domain angin ekstrim yang dapat memotong segala sesuatu yang sebenarnya tidak dapat memblokir kekuatan sombong Dragon Fall, dan 7 lubang langsung robek di permukaannya. Api Phoenix membanjiri dari celah dan terbakar bersama angin. Pada gilirannya, seluruh domain angin ekstrim langsung berubah menjadi lautan api Phoenix. Dalam lautan api, siluet seseorang terbang dengan gugup dan mendarat dengan cara yang sangat memalukan dengan lebih dari setengah jubah di tubuhnya terbakar, memperlihatkan seluruh wajahnya. Menatap Yun Ce, warna sok memenuhi matanya. Hanya setelah secara pribadi menyilangkan pedang dengan Yun Ce, dia benar-benar memahami teror Yun Ce dan benar-benar mengerti mengapa seluruh Burning Heaven Clan hampir dihancurkan oleh tangannya. Mengerikannya dan pedangnya yang berat, telah sepenuhnya melampaui harapannya. Domain perkasa yang dia gunakan dengan kekuatan kaisar mendalam, sebenarnya begitu mudah dihancurkan olehnya. Dia sebenarnya tidak bisa memikirkan apapun di seluruh angin biru yang tidak bisa dihancurkan oleh pedang berat di tangannya. Teror Yun Yun yang mengejutkan membuat hatinya menjadi dingin karena keterkejutannya, dan membuat tekad untuk membunuh Yun Ce hari ini tidak peduli apa, bahkan lebih keras. Jika tidak, dengan wataknya untuk membalas dendam atas setiap keluhan kecil, akan sangat mungkin bagi Xiao Sek untuk menjadi klan surga pembakaran kedua. Xiao Wu diam-diam digenggam ke surga Decimating Orb di tangannya. Xiao Wu berdiri, dan dengan dingin tertawa dengan kesungguhan, kamu memang kuat, tidak heran kamu bisa memaksa Burning Heaven Clan ke keadaan ini. Tetapi jika Anda berpikir Anda bisa mengalahkan saya seperti ini, maka Anda tidak bisa salah lagi. Bagaimana saya, Xiao Wu yang hebat dari sekte, pernah kalah di tangan junior seperti Anda? Petik 2. Tatapan Xiao Wu menjadi gelap. Dia tiba-tiba meraung keras, dan tubuhnya dengan keras melesat keluar. Semua kekuatannya terkonsentrasi di tangan kanannya saat seluruh tubuhnya menyapu topan hijau giok raksasa dan bergegas langsung menuju Yun Ce. Kau jauh di atas kepalamu. Bahkan jika Yun Ce 2 hari yang lalu tidak membuka api penyucian, dia sudah bisa berurusan dengan Xiao Wu, belum lagi bahwa kekuatan keseluruhan Yun Ce memiliki terobosan baru. Dia mengangkat tangannya dan baru saja akan menyambut serangan itu, lalu tiba-tiba, intuisinya tiba-tiba tersentak ketika perasaan bahaya yang kuat menghampiri wajahnya, membuat gerakan serangnya langsung membeku. Pada saat yang sama, teriakan Jasmine datang dari otaknya, hindari itu. Ada respon kekuatan abnormal yang berasal dari tangannya. Cepat, hindarilah. Petik 2. Wajah Xiao Wu juga menunjukkan senyum ganas. Tangannya yang telah dikepal dengan erat tiba-tiba terbuka, dan seberkas cahaya berwarna ungu samar keluar dengan kecepatan yang sangat cepat pergilah ke neraka. Kecepatan Xiao Wu sudah sangat cepat, dan Heaven Decimating Orb ini yang ditembakkan dari tangannya lebih cepat dari batasnya. Dengan kecepatan seperti ini, serta jarak kurang dari 60 meter jauhnya dari keduanya, bahkan singgasana tidak akan memiliki kesempatan untuk menghindarinya sama sekali. Titik ungu terang dengan cepat tumbuh lebih besar di dalam pupil matanya, hal-hal yang bisa membuatnya merasakan bahaya jelas bukan hal biasa. Tanpa berpikir sama sekali, tubuhnya goyah. Suara mendesing. Heaven Decimating Orb menabrak tubuh Yun Ce, tetapi sebelum Xiao Wu bisa mengeluarkan tawa suramnya, dia tiba-tiba melihat bahwa Heaven Decimating Orb ini benar-benar melewati sosok Yun Ce, dan terus terbang dalam garis lurus. Adapun tubuh sejati Yun Ce, itu sudah diagonal di udara 30 meter jauhnya. Ketika Yun Ce memiliki pedang berat padanya, meskipun kecepatannya sangat kurang, mengandalkan Stargate Broken Shadow memungkinkan kemampuannya untuk menghindar seketika dan serangan menjadi sangat kuat, yang juga hampir sempurna menutupi kelemahan terbesar dari pedang berat. Sementara Xiao Wu cukup terkejut ketika melihat aftermage Yun Ce yang menyebar perlahan, jawabannya masih sangat cepat. Detik berikutnya, dia sudah mengunci posisi Yun Ce setelah dia pindah, sebagai orb surga Decimating lainnya melesat ke udara. 2 bola berturut-turut, dengan waktu di antara mereka tidak lebih dari 1/10 napas. Kali ini, Yun Ce, yang ada di udara, tidak bisa menghindarinya sama sekali. Dia dengan erat mengepalkan giginya, saat energi yang dalam seluruh tubuhnya menggila. Sealing Cloud Locking Sun. Ledakan. Seolah langit dan bumi runtuh, 2 keributan besar yang tumpang tindih terdengar pada saat bersamaan.
Meskipun murid-murid surga pembakaran sekitarnya buru-buru melindungi diri mereka sendiri dengan energi yang mendalam, telinga mereka masih sangat kesakitan, bahkan gendang telinga mereka berdarah. Dua bola api melonjak ke langit mengiringi jeritan petir, dan semuanya dalam jarak 100 meter semuanya dicacah menjadi debu. Para tetua surga yang terbakar yang relatif lebih dekat semuanya didorong menjauh dari jarak jauh oleh gelombang badai yang datang langsung. Mereka dengan cepat menyalurkan energi yang dalam karena wajah mereka penuh dengan ketakutan. Hanya gelombang residual yang sudah begitu sombong, kekuatannya yang sebenarnya hanya menakutkan hingga taraf yang tak terbayangkan. Kekuatan seperti itu sepenuhnya cukup untuk melukai singgasana yang benar dengan mudah. Sementara Sky Profounds, atau bahkan setengah langkah ke Emperor Profounds, sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup di bawah kekuatan destruktif seperti itu sama sekali. Di bawah kilat dan api, kepulan demi kepulan asap tebal perlahan naik, namun anehnya tidak menyebar bersama dengan badai. Selain itu, setelah naik ke ketinggian tertentu, itu hanya kental di sana dan tidak membubarkan, warna asapnya adalah warna hijau yang eksentrik. Kabut beracun yang terbunuh saat memasuki tubuh seseorang. Langkah Xiao Wuyi dengan cepat mundur. Setelah melihat api kilat yang meledak, matanya akhirnya menunjukkan senyum muram. Kemudian, dia langsung memiringkan kepalanya dan tertawa liar. Ekspresi Fan Yijue juga santai, wajah Fan Duanhun dan tetua juga semua mengungkapkan ekspresi terkejut dan gembira. Mereka semua telah melihat Yun Ce tertabrak surga Decimating Orb dengan mata terbuka lebar, dengan kekuatan seperti itu, bahkan jika Yun Ce tidak mati, dia pasti akan terluka parah di tempat. Dan jika dia menyentuh kabut racun akut saat sedang terluka parah, dia pasti akan mati. Apakah dia sudah mati? Elder Surga Burning bertanya, penuh kegembiraan. Iblis yang menakutkan ini akhirnya akan jatuh di depan matanya, dia begitu tersentuh sampai air mata hampir memenuhi mata tuanya. Huff. Xiao Wuyi dengan bangga berkata sambil mencibir, surga meminimalkan kekuatan orb tidak ada bandingannya, bahkan Sekte Grand Sekte Master kita tidak akan berani menghadapinya dengan kepala tegak. Tempat yang Heaven Decimating Orb telah menyerang, juga kebetulan adalah dada Yun Ce. Dia pasti mati. Petik 2. Oh, apakah begitu? Sebuah suara mengejek tiba-tiba terdengar melampaui asap dan kabut, lalu aku benar-benar minta maaf, sepertinya aku masih hidup dan sehat. Petik 2. Apa? Suara ini bergema di samping telinga semua orang seperti gelombang guntur, menyebabkan mereka secara bersamaan menatap dengan mata lebar saat hati mereka tiba-tiba mengencang. Setelah suara itu jatuh, siluet Yun Ce juga perlahan muncul melampaui asap dan kabut. Matanya ganas dan tajam, seringai mengejek tergantung di sudut mulutnya, ketika seluruh tubuhnya mengeluarkan amarah samar dan niat membunuh yang padat, jadi benda ini disebut surga Decimating Orb. Astaga, nama ini benar-benar tanpa batas sombong, dan kesan yang diberikannya juga cukup bagus. Sayang sekali itu tidak berguna. Petik 2. Babak 353 Penghancuran Klan. Meskipun Yun Ce berbicara dengan ringan, dia benar-benar terkejut sampai menjadi berkeringat dingin sekarang. Jika bukan karena Ceiling Cloud Locking perlindungan kuat Sun, kekuatan mengejutkan surga Decimating Orb sepenuhnya cukup untuk melukai dia di tempat. Itu tidak seperti Yun Ce belum pernah melakukan kontak dengan senjata api Xiao Sek sebelumnya. Ketika dia berada di sekte cabang sekte Xiao Sek kota New Moon di masa lalu, dia telah menemukan Poison Fire Rod dan Sky Tremor Bomb, tetapi mungkin mereka tidak bisa disebutkan dalam percakapan yang sama jika dibandingkan dengan Heaven Decimating Orb sebelumnya. Setelah kabut menghilang, posisi Yun Ce berdiri diimbangi beberapa puluh meter dari tempat dia semula, tetapi tidak ada luka sama sekali pada tubuhnya, bahkan setitik darah pun tidak bisa terlihat. Kamu, Xiao Wuyi, yang selalu luhur, acuh tak acuh, dan percaya bahwa semuanya ada dalam kendalinya, melebarkan matanya hingga batas tatapannya. Murid-muridnya mengerut, seolah-olah dia telah melihat dewa iblis yang paling menakutkan. Satu kata dengan gila melambung bolak-balik di dalam hatinya. Mustahil, mustahil, mustahil. Apa yang telah menimpa Yun Ce sebelumnya, bukanlah Thunder Tremor Cracker atau Sky Tremor Bomb tingkat rendah, tetapi harta mahkota Xiao Sek mereka, Heaven Decimating Orb yang seluruh Xiao Sek hanya memiliki lebih dari 20, yang bahkan praktisi mendalam kaisar tidak bisa, bertahan. Tidak hanya kekuatan Heaven Decimating Orb yang sangat besar, itu juga akan menyebarkan asap beracun setelah meledak. Setelah racun bertemu darah, itu akan dengan cepat menyerang tubuh seseorang, dan menyebabkan korban mati dari aktivasi racun dalam beberapa napas waktu. Jika menghirup, racun itu akan menunjukkan efek yang sangat cepat. Namun Yun Ce hanya berdiri di sana di dalam kabut beracun dengan wajah mencibir, dan sama sekali tidak terlihat berbeda dari biasanya. Sejujurnya, kekuatan benda yang disebut surga Decimating Orb ini cukup bagus, dan racun ini juga sangat tangguh. Yun Ce menatap Xiao Wuyi yang sok, dan perlahan-lahan berbicara, racun jenis ini disempurnakan menggunakan rumput pembakaran Vena, bunga seribu vermin, fin skeleton tengah malam, setan menangis bunga tenunan darah, racun dari ular racun akut, dan racun katak Thunderfire. Racunnya sangat akut, dan menunjukkan efek sangat cepat. Begitu itu menyerang tubuh, bahkan singgasana akan sulit ditekan. Dan jika seseorang pertama kali diserang oleh surga Decimating Orb, kemudian menghirup kabut beracun semacam ini, mungkin bahkan singgasana tidak akan memiliki banyak kesempatan untuk bertahan hidup. Langkah Yun Ce mulai bergerak maju, ketika suaranya menjadi semakin dingin, setidaknya sampai sekarang, saya belum melakukan tindakan merugikan terhadap Sekte Xiao Anda, dan bahkan tidak pernah memiliki banyak kontak dan konflik. Namun Anda, Xiao Sekte, untuk membunuh saya, sebenarnya sengaja merencanakan begitu banyak dan menggunakan cara curang seperti itu.
Benar-benar, sangat fantastis. Kata-kata Yun Ce membuat hati Xiao Wuyi kejang-kejang. Yun Ce sebenarnya mendaftarkan bahan racun akut yang tersembunyi di dalam surga Decimating Orb, tanpa kesalahan sedikit pun. Dampak yang dibawa olehnya baik-baik saja dan keren di bawah surga Decimating Orb, bersama dengan beberapa kalimat yang dia ucapkan, bahkan membuat garis pertahanan psikologis Xiao Wuyi bergoyang dengan hebat. Berpikir tentang kondisi sengsara Burning Heaven Clan, lalu berpikir tentang konsekuensi tidak bisa membunuh Yun Ce, keringat dingin di punggungnya langsung membanjir seperti hujan. Yun Ce, nama Yun Ce merembes keluar dari celah di antara gigi Xiao Wuyi. Yun Ce berjalan semakin dekat dalam pandangannya, dan secara bertahap mendekati jarak hanya 30 meter di antara mereka. Saat dia mendekat, perasaan takut yang tak terkendali dengan cepat lahir di lubuk hati Xiao Wuyi. Menatap matanya lebar dan dengan erat mengepalkan giginya, tangan kanannya yang selalu terkepal erat menjadi tinju tiba-tiba bergerak, dan pada saat yang sama menggenggam dua Heaven Decimating Orb yang hendak dia buang. Mengetahui bahwa Xiao Wuyi telah menyembunyikan hal-hal yang mengerikan seperti surga Decimating Orb, kesadaran seluruh tubuh Yun Ce membentang ketat, dan sebagian besar kesadarannya terkonsentrasi ke telapak tangan Xiao Wuyi. Saat telapak tangannya sedikit bergerak aneh, mata Yun Ce tiba-tiba berkedip, dan Phoenix Flames menyala dari seluruh tubuhnya. Tarian Empyrean Phoenix. Alasan mengapa Yun Ce mendekati Xiao Wuyi selangkah demi selangkah, justru untuk saat ini. Sama seperti Xiao Wuyi mengeluarkan dua Heaven Decimating Orb dan hendak membuangnya, siluet api tiba-tiba bergoyang di depannya, dan kekuatan yang sangat ganas tiba-tiba membanjiri, kecepatannya, cepat ke titik yang membuatnya, Singgasana, tidak dapat bereaksi dalam waktu. Dia hanya punya cukup waktu untuk melihat mata Yun Ce tiba-tiba mendekat, dan sementara pergelangan tangannya baru saja memulai gerakan melempar, kekuatan yang benar-benar sombong sudah menabrak dadanya. Ledakan. Kekuatan Empyrean Dance of the Phoenix saat menggunakan Dragon Vault, sama sekali tidak kalah dengan Heaven Decimating Orb. Tulang belakang Xiao Wuyi mengeluarkan bunyi gertakan dan dia terbang keluar secara horizontal dalam jeritan kesakitan, sementara kedua Heaven Decimating Orb yang hendak dilempar juga terlepas dari tangannya. Dengan memutar tubuhnya, Yun Ce dengan cepat menangkap dua titik cahaya berwarna ungu di tangannya. Begitu orb surga penebangan masuk ke tangannya, dia hanya merasakan formasi mendalam di dalamnya, dan memahami metode menggunakannya. Bang! Xiao Wuyi jatuh lebih dari 100 meter jauhnya, dan setelah berjatuhan lebih dari selusin kali di tanah, dia berdiri dengan gugup, memegangi dadanya yang rusak dengan satu tangan dan mati-matian memadamkan api Phoenix di tubuhnya dengan yang lain. Dia pergi ke udara dan histeris melarikan diri. Huff, mau lari. Tatapan Yun Ce menjadi gelap. Menyingkirkan Dragon Vault, kecepatannya mencapai batas ekstrim saat ia dengan cepat mengejar. Namun, Xiao Wuyi terbang semakin tinggi, dan meskipun kecepatannya tidak kalah, dia tidak bisa benar-benar mengejar ketinggalan. Yun Ce mengangkat kepalanya, mengunci ke posisi Xiao Wuyi, dia meraih surga Decimating Orb dengan tangan kanannya, dan tiba-tiba menjentikkan pergelangan tangannya. Kondisi prasyarat mengapa Yun Ce bisa dengan bebas mengayunkan 10.000 kg sesar naga di sekitar, adalah kekuatan lengannya yang tak terbandingkan menakutkan. Di bawah kekuatan lengan seperti itu, tidak diketahui berapa kali lebih cepat Orb Decimating Surga yang dia buang dibandingkan dengan saat Xiao Wuyi membuangnya. Xiao Wuyi, yang hanya melarikan diri dalam pikirannya, tiba-tiba mendengar lolongan angin yang sangat tajam datang dari belakangnya. Dia tanpa sadar menoleh, terkejut, melihat setitik cahaya ungu yang sudah kurang dari 1 kaki jauhnya. Ahahaha, soket mata Xiao Wuyi pecah, ketika jeritan keputusasaan datang dari mulutnya. Ledakan. Surga Decimating Orb meledak, seolah-olah dunia yang gemuruh petir surgawi telah meledak di udara, gelombang kejut menyebabkan seluruh klan surga pembakaran bergetar. Cahaya api melonjak ke langit dan kilat dengan gila merajalela saat kabut beracun perlahan menyebar. Siluet hitam meledak ke langit yang tinggi, lalu dengan cepat jatuh dan jatuh ke tanah. Jubah di tubuh Xiao Wuyi hancur berkeping-keping, seluruh tubuhnya rusak parah. Kabut beracun bercampur ke dalam aliran darahnya dan dengan kejam mengeksekusi tujuannya, membuatnya terus-menerus berguling-guling saat ia mengucapkan jeritan kesakitan yang luar biasa. Yun Ce santai berjalan, sampai dia berjalan ke sisinya, lalu mengambil kesalahan naga dan menusuk tanpa ekspresi. PSHHH. Ujung pedang Dragon Vault yang tebal dan tumpul menusuk ke dalam tubuh Xiao Wuyi tanpa perlawanan dan langsung menembus jantungnya. Tubuh Xiao Wuyi menegang sejenak, matanya yang melotot menatap lurus ke arah Yun Ce untuk sementara waktu, kemudian tubuhnya benar-benar terlatih-tatih dan tidak lagi bergerak lagi. Dalam 3 hari, 2 Trons berturut-turut kehilangan nyawa mereka di bawah Dragon Vault. Yun Ce menanggalkan cincin spasial Xiao Wuyi, dengan santai memindai isinya, dan senyum puas langsung muncul di wajahnya. Sebagai Grand Elder Xiao Sek, secara alami tidak ada hal-hal biasa pada tubuh Xiao Wuyi. Jika ada hal-hal acak di dalam yang harus diambil, itu akan hampir selalu menjadi harta yang orang biasa tidak berani harapkan. Dan di dalam ini, masih ada surga Decimating Orb lain, dan juga beberapa kunci khusus. Yang harus digunakan untuk membuka tempat-tempat penting tertentu dari Xiao Sek. Menendang mayat Xiao Wuyi, Yun Ce berbalik, menatap Fen Duanhun dan para sesepuh yang wajahnya telah berubah pucat sejak lama. Fakta bahwa Heaven Decimating Orb tidak dapat menyakiti Yun Ce telah menyebabkan hati mereka jatuh ke lembah paling bawah. Dan kematian Xiao Wuyi yang menyedihkan sekarang, menyebabkan harapan terakhir mereka sepenuhnya berubah menjadi keputusasaan. Apakah kamu memilih untuk mengakhiri dirimu sendiri, atau kamu ingin aku melakukannya secara pribadi?
Mata Yun Ce menyipit ketika dia berbicara dengan dingin. Di antara 33 Master Pavilion dan 27 Penatua, hanya lebih dari selusin dari mereka yang tersisa. Tapi bahkan selusin orang ini bersama-sama tidak akan mungkin menjadi pasangan Yun Ce. Satu-satunya orang yang bisa bertarung dengan Yun Ce, Master Klan besar Fen Yijue, juga mengalami cedera berat. Kesedihan dan keputusasaan memenuhi hati semua orang, membuat mereka tidak dapat menggagalkan sedikit pun keinginan untuk melawan dan berjuang. Yun Ce, apakah kamu benar-benar akan menyayangkan tidak ada siapapun? Kata Fen Yijue dengan giginya yang menggiling. Ekspresi Yun Ce mendung. Setiap kata-katanya sedingin es, aku telah memberimu kesempatan, dan memberimu kelonggaran kali. Adalah kamu, yang sekali-kali bersikeras mendesakku untuk memusnahkan klanmu. Hari ini, kalian semua akan mati, dan mulai besok, tidak akan ada lagi klan surga pembakaran di dunia ini. Petik 2. Yun Ce mengangkat tangannya, kesalahan naga yang berat menunjuk ke arah Fen Yijue yang putus asa saat ia mengeluarkan keputusan terakhir. Fen Yijue mengambil Absolute Flame Blade, mengangkat kepalanya dan menghela nafas panjang, warisan ribuan tahun klan surga-surga yang terbakarku, benar-benar hancur pada generasi saya, wajah apa yang harus saya hadapi untuk generasi nenek moyang saya. Yun Ce, klan langit terbakar saya yang mencapai keadaan saat ini, memang juga dibawa ke kita sendiri, dan tidak bisa sepenuhnya disalahkan pada Anda. Tetapi para murid di bawah klan kami sepenuhnya tidak bersalah, saya percaya Anda tidak akan menumpangi mereka juga. Setelah kita memecat mereka semua, kita akan bunuh diri sendiri. Yun Ce dingin tertawa, tawa itu begitu menyeramkan dan dingin seolah-olah itu berasal dari tenggorokan iblis, apakah telingamu tuli? Saya baru saja mengatakan bahwa hari ini, kalian semua akan mati. Kalian semua, pada hari kau dengan keji menculik keluargaku, aku sudah bersumpah untuk membuat klan langit terbakarmu. Berubah menjadi sungai darah, bahkan sehelai rumput pun tidak akan tersisa. Petik 2. Fen Yijue tiba-tiba mengangkat kepalanya, wajah Fen Duanhun dan beberapa tetua semuanya mengungkapkan ekspresi terkejut dan teror yang ekstrim. Semua orang di sekitar murid Burning Heaven mulai gemetar ketakutan. Makna dalam kata-kata Yun Ce sebenarnya menyiratkan bahwa dia tidak hanya akan membunuh Master Klan, sesepuh, dan pavilion pembakaran surga, dia juga akan membunuh semua orang di dalam klan surga pembakaran. Dari atas ke bawah. Membuat seluruh klan surga yang terbakar, benar-benar dan sungguh-sungguh, menghadapi kehancuran total. Angin sepoi-sepoi yang dingin merayapi seluruh tubuh semua orang di Burning Heaven Clan. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa balas dendam Yun Ce akan benar-benar kejam dan absolut. Suara Fen Yijue mulai bergetar, kamu, bahkan jika klan langit terbakarku telah melakukan merugikanmu terlebih dahulu, itu masih seharusnya tidak menerima balasan seperti itu. Para murid di bawah klan tidak memiliki dendam dan keluhan dengan kamu sama sekali. Anda sama sekali tidak punya alasan untuk membunuh mereka. Apakah Anda tidak takut akan murka surga? Petik 2. Yun Ce tersenyum, itu adalah senyum yang tidak bisa dipahami oleh Fen Yijue dan yang lainnya. Dia berkata dengan suara rendah, jumlah orang yang telah kubunuh dalam 2 nyawaku ini, bahkan jauh melebihi jumlah orang yang telah kamu lihat dalam seluruh hidupmu. Adapun dosa-dosa membunuh yang aku pikul, bahkan menerima murka surga 10.000 kali tidak akan cukup. Jadi bagaimana jika beberapa puluh ribu ditambahkan ke dalamnya? Kamu punya waktu dan waktu lagi hampir membawa maut kepadaku, dan itu, aku bisa abaikan. Tetapi menculik keluarga saya, dan hampir membunuh mereka. Hanya untuk alasan ini, Anda harus membayar utang dengan penghancuran total. Untuk setiap orang dari klan surga Burning Anda yang hidup, satu lagi benih kebencian akan dimakamkan. Jika kebetulan kebencian ini tumbuh keluar dari tanah suatu hari nanti, itu mungkin akan membahayakan keselamatan kakek dan bibi kecilku. Tidak peduli seberapa kecil kemungkinan ini, saya benar-benar tidak akan membiarkannya ada. Dan bersama dengan alasan ini saja, kalian semua harus mati. Petik 2. Kata-kata Yun Ce tidak memiliki emosi sedikit pun, dan tidak memiliki sedikit pun kelonggaran. Seperti gumaman setan, itu membuat jiwa seseorang bergetar. Ketika suaranya jatuh, dia sudah melompat ke atas, dan ketika pedang yang berat itu berayun keluar, lebih dari selusin sapuan api Phoenix terbang ke arah murid-murid surga pembakaran di sekitarnya di tengah angin yang menderu. Bum 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 bum. Api yang melonjak hingga ke langit meledak di berbagai lokasi, dan kemudian dengan cepat menyebar, membakar kerumunan dan kerumunan tubuh murid-murid surga yang terbakar menjadi abu, benar-benar menenggelamkan seluruh klan surga yang terbakar dalam jeritan kesengsaraan yang menyedihkan di balik mata. Melihat kerumunan besar murid klan jatuh dalam sekejap mata, tubuh Fen Duanhun dan yang lainnya gemetar, dan mereka hampir ingin meraung keras. Mereka awalnya berpikir bahwa mereka telah secara keliru memprovokasi serigala ganas, harimau ganas, tetapi hanya pada saat ini mereka benar-benar menyadari apa yang mereka pancarkan hanyalah orang gila, setan. Kamu setan. Bahkan jika kita dihancurkan berkeping-keping, kami akan tetap menyeretmu ke neraka bersama kami. Petik 2. Membawa tubuh mereka yang terluka bersama mereka, para penatua surga bakar yang awalnya ingin mengakhiri diri mereka meraih pisau surgawi pembakaran mereka dan menyerbu ke arah Yun Ce membawa kesedihan dan keputusasaan tanpa akhir di mata merah. Bab 354 tanpa segala kehidupan. Dari atas ke bawah, Burning Heaven Clan tidak lagi memiliki kekuatan yang layak untuk bertarung dengan Yun Ce. Meskipun masih ada puluhan ribu murid, itu masih tidak akan menyebabkan ancaman bagi Yun Ce bahkan jika jumlah mereka meningkat 2 kali lipat. Setelah mengaum Burning Heaven Elder, semua orang menginjak ketakutan mereka kehancuran dan kesedihan kehancuran klan.
Mengucapkan lolongan setelah lolongan serigala seperti suara, mereka meraih senjata mereka dan bergegas menuju Yun Ce. Yun Ce mengangkat kepalanya, tatapannya menyapu kerumunan yang mendekat dengan cepat, tidak ada sedikit pun fluktuasi pada ekspresi tenangnya. Di depannya, 13 tetua terakhir dari Burning Heaven Clan bergegas bersama-sama. Di tengah keputusasaan, kesedihan, dan amarah, ekspresi mereka benar-benar terdistorsi, mata mereka terbelalak hingga hampir meledak. Membawa berbagai tingkat luka di tubuh mereka, mereka melancarkan kekuatan yang jauh melebihi diri mereka yang biasa. Yun Ce tanpa perasaan mengangkat pedang raksasa dan melangkah maju. Yang juga merupakan langkah pertama dari pembantaian hari ini. Dan itu lebih merupakan langkah pertama untuk mengirim Burning Heaven Clan ke dalam jurang kehancuran total. Ledakan. 13 sesepuh surga yang terbakar hanya berharap bahwa mereka bisa binasa bersama dengan Yun Ce. Menghadapi serangan Yun Ce, mereka bahkan tidak repot-repot menghindar, dan dengan paksa menyapa ke depan. Tapi kekuatan Sky mendalam Realm, sama sekali tidak memiliki ancaman sama sekali di mata Yun Ce saat ini. Di tengah suara gemuruh, mereka semua diterbangkan, dan setengah dari mereka langsung mengalami cedera berat. Yun Ce melangkah maju lagi saat gelombang kedua kekuatan meletus dari kesalahan naga, langsung ke Fen Duanhun. Fen Duanhun bukan pertandingan Yun Ce sejak awal, dan selain itu, luka-lukanya belum sembuh. Dia diledakkan oleh Yun Ce dengan satu serangan ketika salah satu lengannya patah di tempat. Namun, Yun Ce tidak menindaklanjutinya. Sebaliknya, tatapannya malah mengunci Fen Yijue di belakang Fen Duanhun, dan api Phoenix ganas dengan kuat diayunkan keluar dari pedang yang berat. Kekuatan menakutkan itu mengiris riak keras di ruang angkasa dan cahaya api yang menyala menyinari wajah pucat Fen Yijue yang mengerikan. Langkah kakinya mundur ke belakang saat kedua tangannya dijaga di depan tubuhnya dengan seluruh kekuatannya. Bang! Api Phoenix meledak, tetapi kekuatan penindas yang berasal dari pedang berat tidak hancur berantakan, dan secara destruktif berdampak pada pertahanan Fen Yijue yang nyaris tidak terbangun. Dengan sembrono menggunakan energi yang mendalam di bawah cedera berat, dan kemudian menerima serangan sengit, menyebabkan Fen Yijue akhirnya memuntahkan mulut besar darah ketika semua energinya menghilang setelah dia berturut-turut mundur beberapa puluh meter. Phoenix Break melaju lurus, menabrak dada Fen Yijue, dan keluar melalui punggungnya dengan teriakan. Grand Clan Master. Grand Clan Master. Fen Yijue melihat Burning Heaven Clan yang benar-benar kacau tersebar dalam kekacauan dengan ekspresi tercengang, dan untuk sesaat, pemandangan surga klan pembakaran yang bermartabat dan mulia muncul di depan matanya. Tapi pemandangan ini sebelumnya, berubah menjadi ruang kosong tanpa batas di bagian paling akhir, dan tubuhnya, perlahan-lahan jatuh ke dalam dunia yang kosong ini tanpa batas. Bunyi terakhir yang terdengar di samping telinganya, adalah suara tangisan duka tragis yang mengelilinginya. Meskipun Fen Yijue tidak muncul di depan umum selama lebih dari 20 tahun, dia, dari awal hingga akhir, adalah fondasi sejati Burning Heaven. Kematiannya, juga berarti bahwa Burning Heaven Clan benar-benar dan benar-benar selesai. Tidak perlu berteriak sekeras itu. Yun Ce tanpa ekspresi berbicara, karena kalian semua akan menemaninya ke neraka segera. Ketika suaranya jatuh, bola api Phoenix raksasa tiba-tiba meledak, dan dalam sekejap, api ganas Phoenix tenggelam beberapa ratus meter di sekitarnya dan menyapu murid-murid surga yang tak terhitung jumlahnya ke api penyucian dari kematian tertentu. Api Phoenix menyebar dengan angin, menelan semakin banyak tanah Burning Heaven Clan. Meskipun sudah fajar, api unggun yang tak tertandingi masih melukis langit di atas Burning Heaven Clan dengan warna darah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Xiao Juetian, yang berpikir keras dengan mata terpejam, tiba-tiba berdiri seolah-olah dia tiba-tiba tersambar petir. Kedua tangannya gemetar, dahinya langsung dipenuhi keringat dingin. Sekte Master, apa yang terjadi? Orang tua di sampingnya dengan cemas bertanya. Sudut mata Xiao Juetian bergetar, dan wajahnya jelas menunjukkan keterkejutan dan ketakutan yang dalam. Sebagai Master Sekte Xiao Sekte, dia hampir tidak pernah mengungkapkan ekspresi seperti itu, jejak paman kedua menghilang. Dia mati. Apa? Orang tua berpakaian hitam berteriak tak terkendali dengan kaget, dan kemudian menggelengkan kepalanya ketakutan, tidak mungkin. Kekuatan mendalam Penatua Wuyi hanya kedua dari Grand Sect Master dan hampir tak tertandingi di seluruh Blue Wind. Selain itu, dia memiliki seluruh surga-surga Decimating Orb padanya, bagaimana mungkin dia? Aku juga tidak ingin mempercayainya, tetapi jejak jiwa tidak akan berbohong. Paman kedua memang sudah mati. Selain itu, dari melemahnya jejak jiwa sampai waktu itu benar-benar lenyap, hanya beberapa napas waktu telah berlalu dari awal hingga akhir. Paman kedua tidak hanya mati, itu secara tragis dilakukan di bawah kekuatan yang sangat kuat. Dengan kekuatan paman kedua di tingkat ketiga dari Kaisar Mendalam, mampu membunuhnya dalam waktu singkat. Petik 2. Ketika Xiao Juetian berbicara sampai di sini, dia tidak tahan lagi untuk terus berbicara lebih jauh. Dia jelas merasakan embusan angin dingin melonjak di tulang punggungnya, dingin merembes ke dalam sumsumnya. Yun Ce melukai Fen Yijue dan membunuh Fen Xia, sudah menyebabkan dia terkejut pada kekuatannya. Dan Xiao Wuyi dengan cepat mati dalam waktu singkat, memberitahu dia lebih banyak lagi tentang betapa mengerikannya kekuatan Yun Ce yang telah mencapai. Yang terpenting, Xiao Wuyi sekarat, bersaksi bahwa bukan saja dia tidak dapat membunuh Yun Ce, dia juga bukannya dibunuh oleh Yun Ce. Setelah Yun Ce selesai berurusan dengan Burning Heaven Clan, kebencian sebelumnya 3 tahun yang lalu di samping permusuhan baru sekarang. Seluruh punggung Xiao Juetian bahkan dengan cepat disiram oleh keringat dingin.
Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan berkata dengan suara mendesak, segera. Segera pergi, minta Sekte Cabang Blue Evire untuk memeriksa keadaan saat ini membakar klan surga dengan semua kekuatan mereka. Cepat pergi. Petik 2. Iya, orang tua berpakaian hitam dengan cepat pergi. Setelah terengah-engah beberapa kali, Xiao Juetian dengan cepat menjadi tenang, lalu berlari keluar dari paviliun utama dengan tergesa-gesa, dan langsung menuju ke tempat rahasia Master Sekte Besar Xiao Wuking berada di. Dia sudah merasakan musibah besar mengenai kelangsungan hidup Xiao Sek akan segera tiba, dan hampir tidak mungkin bencana besar ini bisa dihindari. Seluruh Xiao Sekte harus membuat persiapan yang mungkin bisa dilakukan mulai sekarang. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Membakar udara lembah surga hari ini sangat luar biasa. Sebuah bola api yang tak tertandingi panas dengan gila membakar di pusat Burning Heaven Valley, dan dalam waktu kurang dari 2 jam, itu merayap keluar lebih dari 5 kilometer jauhnya dan benar-benar menelan wilayah ribuan tahun klan surga-surga yang terbakar hingga terbakar menjadi tandus gurun. Di bawah api, ada satu demi satu, tumpukan demi tumpukan mayat dibakar menjadi arang. Dari tetua Burning Heaven Clan ke beberapa puluh ribu murid biasa, tidak ada yang bisa melarikan diri dari lautan api yang dinyalakan oleh nyala api Phoenix, dan semua kehilangan nyawa mereka di bawah nyala api Phoenix dan sesar naga. Ladang sejati yang dipenuhi mayat, tanpa kehidupan. Klan surga pembakaran yang dulunya tinggi dan perkasa memandang dengan kagum oleh orang lain, dan bisa disebut tanah suci angin biru, diubah menjadi tanah hangus hanya dalam 1 hari ini, dan menjadi kuburan yang menjulang dengan api, tandus, dan putus asa. Atmosfer. Berdiri di dalam puing-puing yang menghitam, melihat klan surga yang terbakar sepenuhnya dihancurkan olehnya, Yun Ce tidak merasakan sukacita, tidak merasa kasihan, dan tidak merasa sombong atau sombong karena telah menghancurkan salah satu dari 4 sekte utama. Apa yang dia rasakan adalah ketenangan. Puluhan ribu orang dikuburkan di bawah nyala api dan pedangnya yang berat, namun dia tetap tenang seolah-olah dia baru saja menghancurkan kerumunan semut rendahan sampai mati. Dan ketenangan semacam ini tidak dengan sengaja diperankan atau dipertahankan olehnya, sebaliknya itu adalah ketenangan sejati dan sejati yang berasal dari jiwa. Orang biasa tidak mungkin menyaksikan situasi dan pemandangan seperti itu, dan lebih dari itu tidak dapat menyebabkan mereka. Namun baginya, itu sudah terlalu banyak kali. Saat itu karena permusuhan. Orang-orang yang membunuh tuannya, dia menggunakan surga yang menentang racun Sky Poison Pearl, dan membuat sekte-sekte itu dihancurkan total satu demi satu. Membuat seluruh sekte, dan bahkan kota-kota sekitarnya menjadi ladang mayat yang ditumpuk. Dan di antara mereka, bahkan ada banyak sekte yang jangkauan dan skalanya jauh melampaui klan surga pembakaran. Hari ini, itu sama karena permusuhan. Meskipun Xiao Lai dan Xiao Lingqi keduanya sudah diselamatkan olehnya, dan semuanya aman dan sehat, setelah mengalami kehidupan masa lalunya, dia tidak akan pernah membiarkan dirinya secara bodoh mengasihani dan berbelas kasihan. Bahkan jika dia disebut iblis, disingkirkan, dikutuk, dan ditakuti oleh orang-orang di dunia, dia masih benar-benar tidak akan menyesal hari ini. Karena dalam kehidupan sebelumnya, justru karena belas kasihan orang lain telah memaksa tuannya untuk mati, justru karena belas kasihan, bahwa setelah berkali-kali mengorek kematian di masa lalu, dia masih dipaksa menuruni Cliff and Cliff pada akhirnya, itu juga karena momen belas kasihan, yang memberi Burning Heaven Clan kesempatan untuk menculik kakek dan bibi kecilnya. Bukan karena hatinya telah menjadi sedingin es dan gelap, melainkan 2 nyawa yang dia jalani sekali dan sekali lagi mengajarinya, bahwa belas kasihan kepada musuh, adalah kekejaman terhadap orang-orang di sisinya. Dan kadang-kadang, kekejaman ini fatal. Namun, di tengah-tengah sisa-sisa Burning Heaven Clan, tidak semua orang di samping Yun Ce adalah mayat. Tepat di depan Yun Ce, sesosok berdiri gemetar. Rambutnya berantakan, wajahnya penuh debu, dan tubuhnya penuh luka, tapi sepasang matanya memancarkan cahaya yang bahkan lebih ganas daripada serigala ganas. Tubuhnya bergoyang, dan dia hanya bisa berdiri setelah menggunakan hampir semua kekuatannya. Tapi bersamaan dengan raungan ledakan, seluruh tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan gelombang kekuatan besar dari yang tahu di mana, saat seluruh tubuhnya menerkam Yun Ce dengan kedua tangannya mencengkeram erat ke tenggorokan Yun Ce. Tindakannya membuat tatapan Yun Ce tiba-tiba melompat. Tubuhnya sudah benar-benar kelelahan, namun dia masih meletus dengan kekuatan seperti itu. Dan ini, ternyata kekuatan yang diperas dari jiwa. Setelah menjalani 2 kehidupan, sebenarnya ini pertama kalinya Yun Ce bertemu seseorang yang mirip dengannya, yang memiliki tekad yang cukup kuat untuk memeras kekuatan dari dalam jiwa. Yun Ce mengangkat lengannya dan dengan santai mengayunkannya. Embusan angin melolong menyapu orang itu dari kejauhan. Dia berbaring di tanah, seluruh tubuhnya bergetar, dan kemudian, dia perlahan-lahan mengangkat bagian atas tubuhnya lagi. Di sepasang mata yang menatap lebar dengan amarah itu adalah kebencian yang meluap terukir di tulang dan jiwa. Fen Juechen, kamu seharusnya hanya menghemat sebagian energimu untuk bernafas. Saat itu di Blue Wind mendalam istana, meskipun Anda bukan lawan saya, Anda setidaknya bisa bertarung dengan saya. Tetapi Anda sekarang, bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membuat saya melirik Anda. Dengan kekuatanmu, bahkan jika aku berdiri di sini tanpa bergerak, kamu masih tidak akan bisa melukai sehelai rambut pun. Petik 2. Yun Ce dengan apatis menatap bahwa pemuda di depannya yang seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kebencian dan kejahatan, aku tidak akan membunuhmu hari ini, dan hanya kamu. Tapi jangan khawatir, alasan aku tidak akan membunuhmu, bukan karena aku mengasihani kamu, dan lebih lagi bukan karena aku tidak ingin membunuhmu. Saya mengerti konsekuensi dari tidak menggali akarnya saat memotong gulma lebih baik daripada siapapun. Petik 2.
Tapi ketika bibi kecilku pergi, dia secara khusus memohon padaku, dan memintaku untuk menyelamatkan hidupmu. Aku berjanji padanya, dan apapun yang aku janjikan pada bibiku, aku pasti akan mencapainya. Kata Yun Ce dengan dingin. Memotong gulma tanpa menghilangkan akarnya tentu akan meninggalkan masalah, dan ekspresi di mata Fen Juechen menyebabkan Yun Ce merasa sangat yakin bahwa menyelamatkan hidupnya hari ini, akan jauh lebih berbahaya daripada membiarkan Fen Yijue hidup-hidup. Apa yang tersisa, mungkin akan menjadi masalah di masa depan yang tidak terduga. Namun, karena dia sudah berjanji pada Xiao Lingqi untuk menyelamatkan Fen Juechen, dia sama sekali tidak akan membunuh Fen Juechen. Selain itu, dari apa yang dikatakan Xiao Lingqi, jika bukan karena Fen Juechen menghalangi beberapa kali, Xiao Lingqi mungkin mengakhiri hidupnya sendiri karena Fen Juechen, sebelum dia bahkan mencapai Burning Heaven Clan. Ini, juga cukup untuk menjadi alasan baginya untuk menyelamatkan hidup Fen Juechen. Adapun konsekuensi yang mungkin terjadi, dia bersedia memikul mereka sepenuhnya. Bab 355 Rahasia Terlarang Pembakaran Klan Surga. Ketika kata-kata itu jatuh ke telinga Fen Juechen, dia merasa dirinya dibanjiri dengan penghinaan besar. Tidak peduli alasan mengapa Yun Ce menyelamatkan hidupnya, itu semua tampak baginya sebagai bentuk simpati. Simpati dari seseorang yang berencana untuk membunuh saudara-saudaranya dan memusnahkan seluruh klannya. Yun Ce, bunuh aku jika kau punya nyali. Aku tidak butuh belas kasihan dan simpati dari iblis sepertimu. Fen Juechen tersentak kasar, jari-jarinya menggali dalam-dalam ke tanah, ketika aliran darah mengalir bebas di antara mereka. Matanya, menatap belati dengan niat membunuh yang dalam, ingin merobek Yun Ce berkeping-keping dengan tatapannya. Aku akan mengulangi diriku sendiri, alasan mengapa aku tidak membunuhmu, bukan karena aku mengasihani kamu, juga bukan simpati, tetapi karena permohonan bibi kecilku untuk menyelamatkanmu. Namun, ini akan menjadi satu-satunya saat saya menunjukkan Anda keringanan hukuman seperti itu. Jika suatu hari Anda berani merencanakan untuk melawan saya dengan jahat, saya pribadi akan membunuh Anda. Jadi, jika Anda berniat membalas dendam, carilah saya begitu Anda telah mengumpulkan kekuatan yang cukup, jangan sia-siakan kesempatan langka ini dalam hidup yang telah diberikan kepada Anda. Petik 2. Tanpa menatap Fen Juechen lagi, Yun Ce membalikkan tubuhnya, dan diam-diam pergi. Melihat sosok Yun Ce yang pergi, mata Fen Juechen melotot liar, saat tubuhnya yang sangat lemah berjuang keras. Dia berteriak dengan suara yang kasar seperti amplas, Yun Ce, kamu tidak boleh pergi. Anda tidak diizinkan pergi. Saya belum mengambil nyawamu. Saya ingin membunuhmu. Aku ingin memecah tubuhmu menjadi ribuan keping, dan menggiling tulangmu menjadi abu. Saya ingin Anda mengalami semua penderitaan di dunia. Anda tidak diizinkan pergi. Kembali ke sini. Ahahaha. Meskipun tangisan histeris Fen Juechen, langkah Yun Ce yang pergi tidak terpengaruh, dan dalam waktu singkat, Yun Ce menghilang dari garis pandang Fen Juechen. Dia melemparkan dirinya ke tanah, menggenggam abu gosong yang berserakan di tanah dengan tangannya yang bernoda darah, dan mulai menangis dengan putus asa. Lebih dari 10 tahun telah berlalu sejak dia mulai mengolah energi yang mendalam sampai sekarang, namun dia tidak pernah meneteskan air mata pun. Tetapi hari ini, ia menangis sangat dalam dengan rasa sakit yang menyayat hati. Orang tuanya, kakek dari pihak ayah, semua anggota keluarga, klan, dan rumahnya, semuanya pergi. Hidupnya sebagai keturunan Master Klan, menghilang dalam rentang hari, meninggalkannya tanpa apa-apa. Yang tersisa hanyalah kebencian yang luas dan tak terbatas yang mengalir dalam hati, darah, sumsum dan jiwanya. Seluruh kesadarannya memiliki jejak sosok Yun Ce yang dicap dalam-dalam padanya. Aku ingin membalas dendam. Aku ingin membalas dendam. Aku ingin membalas dendam. Yun Ce, aku akan membunuhmu. Bahkan jika aku diretas berkeping-keping, dan menderita melalui 9 tingkat neraka, aku akan membunuhmu. Suara-suara sumpah penuh amarahnya dibawa ke jarak yang jauh oleh angin sepi, dan ketika langit menjadi lebih suram, angin melolong menjadi bergegas, seolah-olah langit yang tak terbatas bergetar dalam ketakutan dari kebencian intens yang dibawa dalam suaranya. Alasan mengapa aku tidak membunuhmu, adalah karena permohonan bibi kecilku untuk menyelamatkan hidupmu. Itu dia. Dialah yang memohon agar Yun Ce tidak membunuhku. Itu dia, yang memungkinkan saya untuk memiliki kehidupan yang menyedihkan ini. Tatapan Fen Juechen, tiba-tiba menjadi berkabut, ketika saat-saat tak terlupakan itu mulai muncul di benaknya. Hari yang menentukan itu, dia secara pribadi membawa rombongan ke Floating Cloud City untuk menculik 2 anggota keluarga Yun Ce. Ketika dia tiba di daerah pegunungan belakang di kediaman Xiao, dalam sekejap mata ketika dia melihat Xiao Lingqi, sikapnya yang biasanya mendominasi dan angkuh dan pikirannya berantakan. Pada saat itu, Xiao Lingqi sedang duduk di tepi sungai, dengan kedua tangannya berlutut. Dia memancarkan aroma wangi yang harum, tatapannya berkabut, dengan tatapan penuh kasih sayang, meskipun tidak jelas apa sebenarnya yang menarik perhatian pikirannya. Anak sungai air terjun menyembur ke sungai, menyebabkan air di belakangnya tersebar dengan tenang. Dari sudut pandang Fen Juechen, yang bisa dilihat sekilas hanyalah sisi wajahnya, namun hanya dari melihat sisi wajahnya saja, jantungnya sangat terpesona untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Dengan alis yang indah dan lembut, hidungnya sepertinya dibuat dari batu giok terbaik. Dia memiliki bibir yang lembut dan berbau harum, matanya yang indah bersinar seperti permata berharga, kulit putihnya yang salju dipenuhi dengan kilau dan kilau, yang sepertinya ditutupi dengan lapisan bubuk kosmetik. Di gunung tak terbatas yang dikelilingi oleh badan air yang murni, dan mekarnya bunga-bunga yang menyambut kedatangan musim semi,
Tanaman hijau yang lesat, serta pemandangan yang menghadirkan keindahan di luar imajinasi, benar-benar redup ketika ditempatkan di samping kecantikan wanita muda yang bersinar itu, hanya bisa berfungsi sebagai penyangga biasa. Fen Juechen merasakan desakan ganas dari string hatinya, dia yang belum pernah melihat seorang gadis seperti dia, merasakan emosinya menjadi liar pada saat itu. Dia bahkan tidak bisa yakin apakah yang ada di depan matanya adalah seorang gadis, atau seorang yang cantik dan peri elegan dari pegunungan. Pada saat itu, dia merasa dirinya jatuh di bawah mantra yang tak terlukiskan dan tak terhindarkan. Pergi dari Burning Heaven Clan ke Floating Cloud City membawanya 4 hari. Namun perjalanan kembali ke klan surga yang membara dari Floating Cloud City membawanya mendekati 6 hari. Dia dengan cermat memperlambat langkahnya, karena dia khawatir Xiao Lingqi tidak tahan dengan langkah cepat yang sulit itu. Sepanjang perjalanan, ia memastikan bahwa Xiao Lingqi tidak dirugikan oleh siapapun. Sebaliknya, ia mengambil inisiatif untuk meyakinkannya bahwa tidak ada yang akan membahayakan keselamatannya, dan juga bahwa tidak akan lama ketika ia secara pribadi mengirimnya kembali ke rumah. Dan dia menuruti apa yang telah dia janjikan, bahkan untuk bertindak terlalu jauh dengan Fen Juecheng, karena dia sama sekali tidak akan membiarkan bahaya datang ke Xiao Lingqi. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Xiao Lingqi sebenarnya akan secara khusus memohon belas kasihan atas namanya untuk Yun Ce. Menyelamatkan hidupnya dalam proses. Perasaan yang tak dapat dijelaskan muncul di hatinya, di dunianya yang diselimuti kebencian dan kedinginan, tiba-tiba muncul perasaan kehangatan dan kelembutan yang paling tinggi, namun segera, di persimpangan malapetaka, ia meninggalkan perasaannya. Semua yang dia bisa pikirkan sekarang, kebencian. Dan dia, mau tak mau bibi kecil Yun Ce, kerabat iblis yang memusnahkan keluarganya. Bunuh, bunuh, aku pasti akan membunuhmu, aku akan membalas dendamku. Fen Juechen berdiri, melihat bumi yang hangus di bawah kakinya dengan tatapan kosong. Dia mulai tersandung ke depan tanpa tahu kemana dia harus pergi atau kemana dia bisa pergi, berjalan maju seperti mesin, langkah-langkahnya mendarat di tanah yang terbakar tanpa bisa dikenali. Dia melewati tubuh yang tak terhitung jumlahnya saat dia berjalan dengan susah payah. Dan pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar suara rintihan lembut di samping telinganya. Fen Juechen membekukan jejaknya dan melemparkan dirinya ke tanah, berebut dengan marah ke sisi tubuh Fen Yijue. Dada Fen Yijue memiliki rongga berisi darah yang kira-kira seukuran otak manusia, organ-organ dalamnya hancur total. Pada saat itu, dia benar-benar terengah-engah. Hampir mendekati 2 jam telah berlalu, bahkan jika dia adalah Arashi, dia seharusnya telah melewati titik tidak bisa kembali. Namun dia tidak sepenuhnya mati, tergantung pada napas terakhirnya. Pada saat Fen Juechen menjatuhkan dirinya ke tanah di sampingnya, kelopak matanya dengan lembut terbuka. Kakek, kakek. Fen Juechen dan Fen Yijue biasanya tidak memiliki banyak interaksi satu sama lain. Bahkan tidak ada cinta yang hilang di antara keduanya, namun pada saat itu, melihat kakek dari pihak ayah yang masih memiliki kehidupan di dalam dirinya, Fen Juechen gemetar karena emosinya yang tak terkendali. Cener. Fen Yijue memanggil dengan suara yang sangat lemah, tanpa tergesa-gesa, dia menggunakan semua kekuatan yang tersisa dan mengangkat lengan kanannya, dan di antara jari-jarinya, memegang kunci hitam pekat yang diselimuti kabut hitam. Cener, kunci ini, ditinggalkan oleh nenek moyangmu, menyegel, tabu terlarang, dan rahasia mengerikan. Nenek moyang kita meninggalkan pesan, bahwa hanya pada ujung tali seseorang. Apakah kita dapat, untuk mengambil ini, kunci, di dalam kunci ini, terdapat jejak ingatan, itu akan memandu Anda menuju tempat di mana kunci ini dapat digunakan. Itu akan membuat Anda kehilangan jiwa Anda. Kehilangan segalanya, bahkan menghancurkan seluruh benua langit yang mendalam. Namun, klan surga Burning kami, tidak boleh dibiarkan dalam kesulitan yang mengerikan. Anda harus membalas dendam, mengambil, kembali, membalas. Lengan kanan Fen Yijue yang terangkat jatuh dengan keras, saat napas terakhir kehidupan meninggalkan tubuhnya. Dia mati-matian berpegang pada sisa-sisa terakhir hidupnya dan menolak untuk meneruskan, semua untuk kebutuhan untuk mewariskan rahasia terakhir Burning Heaven Clan. Rahasia terlarang. Fen Juechen mengulurkan tangan gemetar, menutup mata Fen Yijue yang berlalu tanpa kepuasan. Tangannya yang lain, yang memegang kunci hitam pekat diperketat. Tiba-tiba, kabut hitam aneh mulai mengalir keluar dari celah di antara jari-jarinya dan kehadiran setan aneh melayang keluar. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Dengan kehancuran Burning Heaven Clan datanglah kehabisan niat jahat Yun Ce. Dia sangat jelas tentang apa yang telah dia lakukan, dan bahkan lebih jelas dari masalah yang akan dia tarik dari kegemparan besar yang telah dia sebabkan, serta dampak dari melakukannya. Setelah meninggalkan Burning Heaven Clan, Yun Ce memanggil Snow Phoenix Beast, yang melonjak ke langit, menuju ke utara, terbang langsung kembali ke Blue Wind Imperial City. Kamu memang telah mengaktifkan cermin samsara, melewati reinkarnasi, dan mengubah siklus karma. Yun Ce baru saja akan tertidur di atas punggung Snow Phoenix Beast ketika suara Jasmine tiba-tiba terdengar di benaknya. Mengapa Anda mengatakan itu? Mata Yun Ce yang baru saja ditutup berkibar terbuka, saat ia bertanya kembali. Membunuh begitu banyak orang dalam sekali jalan, namun mempertahankan ekspresi suram seperti itu, bahkan aura dan nadimu tidak mengalami perubahan tunggal. Bahkan iblis yang paling kejam dan pembunuh, tidak akan mampu mempertahankan ketenangannya dalam menghadapi mengambil begitu banyak nyawa. Jasmine dengan dingin berkata, Anda baru berusia 19 tahun.
Berdasarkan pengalaman hidup Anda, tidak mungkin untuk mencapai prestasi seperti itu. Satu-satunya penjelasan yang mungkin adalah bahwa Anda telah menggunakan cermin samsara dan mengalami reinkarnasi. Sebelum mengaktifkan cermin samsara, pengalaman hidup Anda pasti bukan hal biasa, dan Anda pasti telah mengambil banyak nyawa, menanggung atas diri Anda banyak dosa dan hutang darah. Dan fakta bahwa cermin samsara tidak bereaksi, adalah bukti bahwa cermin itu telah digunakan dalam 20 tahun terakhir ini. Petik 2. Periode waktu benua Azure Cloud tidak selaras dengan benua langit yang mendalam, dan selama waktu di mana kau dikirim ke benua awan Azure oleh jiwa dewa jahat, semua jenis reaksi yang tidak biasa terjadi. Aku curiga pada titik itu. Pada waktunya, sekarang saya dapat menyimpulkan. Anda harus memiliki kehidupan sebelumnya di benua Azure Cloud. Sulinger itu, pasti salah satu teman wanitamu. Petik 2. Yunche dengan ringan menghela nafas. Dengan Jasmine, pasti tidak ada yang bisa dia jauhi darinya. Menutup matanya, dia dengan lembut berkata, dugaanmu memang benar. Aku memang memiliki kehidupan masa lalu yang tak terduga, apalagi itu di benua Azure Cloud. Tetapi pada saat itulah saya seharusnya kehilangan nyawa setelah jatuh ke kematian saya, namun saya tidak tahu mengapa saya dilahirkan kembali di sini. Baru setelah saya tahu bahwa saya memiliki cermin samsara, saya mulai mengumpulkan fakta-fakta secara perlahan. Namun masalah ini, selain kamu, siapa lagi yang akan percaya padaku bahkan jika aku mengatakan yang sebenarnya kepada mereka? Apakah Anda ingat waktu itu, saya pernah menyebut Anda, orang-orang yang telah saya bunuh jauh melebihi jumlah orang yang telah Anda bunuh. Pada saat itu, Anda memperlakukan kata-kata saya dengan jijik. Namun, saya benar-benar tidak bercanda dengan Anda sama sekali. Bukan hanya orang-orang yang telah kubunuh dalam jumlah lebih besar daripada orang-orang yang telah kau bunuh, jumlahnya jauh lebih tidak dapat diatasi daripada yang dapat kau bayangkan. Jika kau menganggap dirimu sebagai makhluk yang keji, iblis yang tidak pernah bisa dimaafkan, maka aku. Yunche berbalik, dan menambahkan dengan sikap acuh tak acuh, apakah iblis di antara semua setan? Tetapi saya tidak pernah sekalipun mengambil hidup dengan sia-sia, atau pernah menyesali setiap kehidupan yang telah saya ambil. Saya percaya Anda dan saya sama dalam hal ini. Petik 2. Jasmine menjadi pendiam, dan terdiam untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat berlalu, Jasmine tiba-tiba menimpali. Kali ini, kamu menyelamatkan satu orang yang seharusnya tidak kamu miliki. Fen Juechen itu sangat berbahaya. Di masa depan, mungkin ada kemungkinan bahwa ia mungkin memiliki kemampuan untuk mengancam Anda. Petik 2. Aku tahu itu. Tekadnya sangat kuat. Di bawah provokasi yang telah dideritanya hari ini, keinginannya untuk membalas dendam terhadap saya akan menuntunnya untuk mendapatkan kekuatan dengan cara apapun, terlepas dari metodenya, dan menjadi orang gila-gila yang rela meninggalkan segalanya. Namun, terlepas dari apakah dia telah menyelamatkan bibi kecil, atau karena bibi kecil menengahi atas namanya, saya tidak dapat mengambil tindakan terhadapnya. Petik 2. Setelah itu, mulut Yunche berkedut, dan menambahkan dengan santai, saya memiliki Dewa Naga dan garis keturunan Phoenix, dan vena mendalam Dewa Jahat di dalam tubuh saya, bahkan jika ia menjadi orang gila di antara orang gila, itu tidak mungkin untuk dia untuk mengejar saya dalam hal kekuatan. Sebaliknya saya berharap bahwa dia dapat menghargai kehidupan berharga ini yang diberikan kepadanya oleh bibi kecil saya, dan menemukan tempat untuk menghabiskan hidupnya dengan damai dan aman. Jika saatnya tiba ketika dia datang mencari saya untuk membalas dendam, satu-satunya jalan yang tersisa bagi saya adalah menyatukannya kembali dengan anggota keluarganya yang telah meninggal. Petik 2. Bab 356 Kemarahan Orang Suci Pedang. Tepat ketika Yunche meninggalkan Blue Evire City dan pergi menuju Blue Wind Imperial City, bayangan seseorang diam-diam muncul di langit di atas Burning Heaven Clan. Fen Juechen sudah pergi, dan keheningan yang mematikan menggantung di udara dalam klan surga pembakaran. Halamannya dibiarkan menjadi puing-puing dan berserakan dengan mayat-mayat, udara di sekitarnya dipenuhi bau busuk dan hangus, seolah-olah baru-baru ini mengalami musibah bencana besar. Kadang-kadang, satu atau dua jiwa pemberani akan mendekati daerah itu untuk mencari berita, meskipun saat melihat reruntuhan bencana klan surga pembakaran, seluruh tubuh mereka akan gemetar ketakutan tanpa kecuali, berkeringat deras ketika mereka pergi dengan tergesa-gesa, dan tidak ada yang berani untuk menjelajah di dekat situs. Sayangnya, pada akhirnya aku tiba selangkah terlambat. Petik 2. Bayangan orang di langit menatap reruntuhan dan tetap diam untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia menghembuskan nafas yang tersisa, menyebabkan aura menindas namun tak terbatas untuk mengikuti suara napasnya, turun ke bawah dari langit, dan membungkus seluruh klan surga yang terbakar. Dalam sepersekian detik, aliran udara terhenti, bahkan menyebabkan abu yang menghitam di langit tetap stagnan, seolah-olah waktu telah ditetapkan di tempat. Kekuatan yang sangat besar, jika itu adalah orang yang benar, itu akan menjadi anugerah bagi Kekaisaran Angin Biru, namun sayangnya dia memiliki hati iblis. Dengan pembantaian yang begitu kejam yang telah menimpa seluruh Burning Heaven Clan, itu memang merupakan ancaman bagi Kekaisaran Angin Biru. Dan aku, sama sekali tidak akan berpangku tangan. Petik 2. Pandangannya bergeser ke arah utara. Dia tidak berbalik kembali ke arah dari mana dia datang, sebaliknya, dia terbang ke udara, melesat ke utara, dan dalam sekejap mata, muncul tak terhitung kilometer jauhnya. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Petik 2. Basis Burning Heaven Clan telah dikurangi menjadi tumpukan reruntuhan. Master Clan, Grand Clan Master, 33 Master Pavilion, 27 tetua, dan keseluruhan murid klan. Semua tewas di antara korban, tidak ada satu orang yang selamat.
Atau berhasil melarikan diri. Seluruh hierarki dari klan, semuanya telah dimusnahkan. Membakar surga klan benar-benar selesai. Tidak hanya seluruh klan telah dimusnahkan, lebih jauh lagi telah dihancurkan ke negara yang begitu menderita. Tindakan jahat dari Yun Ce itu, jauh melebihi apa yang kita bayangkan. Berbagai cabang eksternal dari klan surga terbakar di semua kota besar sekarang telah menerima berita, dan hampir semua memutuskan hubungan dengan klan surga terbakar pada kesempatan pertama, segera mengubah nama mereka setelahnya, karena takut bahwa skema jahat Yun Ce akan melibatkan mereka. Petik 2. Setelah mendengar ini, tubuh Xiao Juetian mengalami dingin yang lebih parah. Dan setelah mendengar kehancuran yang menimpa klan surga yang membara, bahkan celah di antara giginya terasa dingin menggigit mereka. Dia sama seperti semua orang, tidak pernah terpikir olehnya bahwa pembalasan Yun Ce akan tanpa ampun sejauh itu. Dia awalnya berpikir bahwa Yun Ce membunuh Master Clan, serta anggota inti lainnya, akan menjadi batas pembalasannya terhadap Burning Heaven Clan. Tidak pernah terpikir olehnya, apa yang dilakukan Yun Ce, akan menjadi balasan langsung dari neraka. Setelah secara pribadi mendengar kebenaran masalah ini, dia sangat terkejut. Selain itu, setelah mengetahui segalanya, dia pasti merasakan firasat yang lebih besar lagi. Berdasarkan kepribadian Yun Ce, peristiwa yang terjadi 3 tahun lalu tidak akan mudah dihilangkan. Namun, ini adalah hasil dari intrik pribadi Xiao Kuangyun sendiri. Jika dia menanggung rasa sakit karena meninggalkan keturunan tunggalnya dari istri pertamanya, dan mengambil inisiatif untuk menangani masalah dengan Yun Ce, maka masalah itu dapat diselesaikan dengan damai. Selain itu, mencapai kompromi dengan seseorang yang mampu menghancurkan klan surga yang membakar bukanlah sesuatu yang terlalu memalukan. Namun, Grand Sekte Master Xiao Wuqing telah mendominasi dan tanpa hambatan sepanjang hidupnya, sebagai seseorang yang menempatkan kemuliaan sekte di atas hidupnya sendiri, dia tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Dia malah memilih untuk membiarkan penatua Xiao Wuyi membawa senjata terlarang Xiao Sekte, untuk membantu klan langit terbakar dalam melenyapkan Yun Ce. Dan sebagai hasilnya, mereka benar-benar kehilangan semua kesempatan karena amicality. Sekte Master, apa yang harus kita lakukan? Pria tua di sebelah Xiao Juetian bertanya, Sekte Xiao kita tidak pernah takut akan ancaman eksternal, namun Yun Ce ini, benar-benar tidak boleh diremehkan. Dia memiliki kemampuan untuk memusnahkan seluruh Burning Heaven Clan hanya dalam beberapa hari, yang berarti tidak perlu lagi memainkannya. Dada Xiao Juetian menghela nafas, saat dia memegang kedua tangannya dengan erat, dan dengan sepatutnya mengumumkan, jika Yun Ce hanya kuat dalam kekuatan, jika dia datang ke sini, kita bisa bertarung sampai mati bersamanya. Namun, metodenya, tanpa diduga tanpa ampun dan ekstrim. Hanya dengan menculik 2 kerabatnya, yang akhirnya diselamatkan dengan selamat, menyebabkan seluruh kehancuran klan. Tidak banyak yang bisa dipilih antara keduanya ketika membandingkan kekuatan Xiao Sek dan Burning Heaven Clan. Paman kedua juga jatuh di tangan Yun Ce. Dia memusnahkan Burning Heaven Clan, berarti dia tentu memiliki kemampuan untuk memusnahkan sekte Xiao kita. Ini adalah fakta mengerikan yang tidak dapat disangkal. Semua Pavilion Masters benar-benar tenang, dan satu-satunya suara yang bisa didengar adalah dari detak jantung semua orang yang berdetak cepat. Kita benar-benar tidak harus menghadapi bencana yang menimpa klan surga yang membakar. Xiao Juetian membalikkan tubuhnya, dengan tatapannya tertuju pada semua orang, jika Yun Ce tiba, jangan melibatkannya dalam pertempuran dengan segala cara. Jika kita dapat menuntut perdamaian, bahkan jika kita harus benar-benar kehilangan martabat kita, kita harus mencari tujuan itu dengan cara apapun. Jika kita benar-benar harus terlibat dalam pertempuran pada akhirnya, maka bawalah semua bom penurun langit, dan kita akan terbakar bersama dengannya. Kita benar-benar tidak bisa membiarkan Sekte Xiao kita menjadi klan surga pembakaran berikutnya. Petik 2. Sekte Master, sebenarnya tidak perlu begitu pesimis. Xiao Boyun mengambil langkah maju, dan berkata, kekuatan Yun Ce memang mengejutkan secara universal, namun di dalam Kekaisaran Angin Biru, orang yang bisa membunuhnya memang ada. Dan orang yang memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Berdasarkan laporan baru-baru ini yang datang, pada malam terakhir, telah meninggalkan Heavenly Sword Villa tanpa ditemani. Petik 2. Kesadaran Xiao Juetian bergetar, maksudmu? Pedang Saint Ling Tiani. Itu benar. Xiao Boyun menganggukkan kepalanya, Ling Tiani telah jujur dan terus terang sepanjang hidupnya, memperlakukan kejahatan dengan penuh permusuhan. Selain itu, dia pernah berteman dengan Fen Yijue. Dia telah mengasingkan diri selama hampir 10 tahun, tidak menginjak dunia biasa. Namun dia meninggalkan Heavenly Sword Villa dengan tergesa-gesa malam sebelumnya, kemungkinan besar dalam upaya untuk menyelamatkan klan surga pembakaran yang dalam bahaya. Sayangnya, dia sudah terlambat. Jika dia telah melihat kehancuran klan surga yang terbakar, di satu sisi dia akan merasakan rasa bersalah, dan di sisi lain, merasakan kemarahan ekstrim terhadap metode jahat Yun Ce. Kedua alasan akan memberikan alasan yang cukup untuk memburu Yun Ce. Mungkin, Ling Tiani sudah di tengah-tengah memburu Yun Ce saat ini. Petik 2. Kata-kata Xiao Boyun membawa banyak kelegaan pada ekspresi Xiao Juetian. Dia menambahkan dengan suara rendah, baiklah. Jika kebenarannya seperti itu, Yun Ce pasti akan mati. Yun Ce menderita luka berat dalam pertukarannya dengan Fen Yijue sebelum melarikan diri, yang merupakan bukti yang cukup bahwa kekuatannya tidak jauh lebih kuat dibandingkan dengan Fen Yijue, namun bahkan 10 Fen Yijue yang dikombinasikan tidak cocok untuk Sword Saint. Jika Sword Saint benar-benar meninggalkan Heavenly Sword Villa untuk membantu penderitaan Burning Heaven Clan, maka dia pasti akan secara pribadi pergi keluar untuk menghukum Yun Ce. Tanda pisah.
Berita kehancuran Burning Heaven Clan melanda seluruh Kekaisaran Angin Biru seperti badai yang hebat, mengirim Kekaisaran Angin Biru untuk bangkit dalam keributan seperti gempa bumi. Ini benar-benar menjadi set berita paling mengejutkan, paling mengerikan yang pernah didengar setiap warga Blue Wind dalam hidup mereka. Ketika mereka menjadi lebih terkejut daripada yang pernah mereka alami dalam hidup mereka, mereka diliputi ketakutan dan dibiarkan tidak percaya. Di satu sisi, ada klan terpencil dan terpencil, legendaris yang telah berdiri tegak selama 1 milenium. Di sisi lain, adalah seorang pemuda yang baru berusia 19 tahun. Pemuda berusia 19 tahun ini, apa yang telah ia lakukan, benar-benar menjadi apa yang bisa dibandingkan dengan kebenaran yang menentang surga, yang sulit dipercaya dan diterima. Terlepas dari seberapa dalam keinginan untuk membalas dendam, dia sebenarnya telah memusnahkan seluruh hierarki klan Haven Burning. Hanya seorang iblis yang akan menggunakan metode semacam itu dan memiliki hati yang kejam. Bagaimana itu bisa dilakukan oleh seorang pemuda berusia 19 tahun? Blue Wind Imperial City menjadi ramai dengan kegembiraan, karena setiap sudut berdebat tentang topik pemusnahan Burning Heaven Clan. Dua kata, Yun Ce, bisa terdengar di keempat sudut. Selain itu cabang eksternal dari klan surga pembakaran di dalam kota kekaisaran sudah menutup pintunya. Di pintu utama, apa yang sebelumnya dihormati sebagai harta, Burning Heaven, yang merupakan simbol membuktikan bahwa mereka dikenali oleh Burning Heaven Clan telah lama diturunkan dan dihancurkan berkeping-keping. Dalam waktu singkat setelah itu, digantikan oleh tanda baru yang bertuliskan, Klan Cloud Terhormat. Nama klan baru ini, mengungkapkan rasa takut pada Yun Ce dan perlunya bersikap ramah padanya. Yun Ce telah bepergian di Snow Phoenix Beast sepanjang perjalanannya. Saat dia terbang di atas langit di atas Blue Wind Imperial City, dia menarik perhatian pejalan kaki yang tak terhitung jumlahnya yang berhenti di jalur mereka dan melihat ke atas, menangis dengan ketakutan. Dia terus terbang ke langit di atas Blue Wind Imperial Palace, dan ketika dia mencapai Moon Embracing Palace di dalam istana kekaisaran, dia memanggil Snow Phoenix kembali, dan dengan anggun mendarat dari langit. Ah, siapa itu? Tepat saat dia mendarat, suara heran seorang wanita terdengar di belakangnya. Yun Ce membalikkan tubuhnya, dan melihat pelayan istana berwajah pucat. Ah, muda, Tuan Muda Yun. Pertama kali Yun Ce datang ke Moon Embracing Palace, dia melihat pelayan istana ini, jadi, wajar jika dia dikenali olehnya. Saat dia melihat wajahnya, dia berteriak dengan suara yang 3 kali lebih keras dari suaranya yang tercengang sebelumnya. Ekspresi wajahnya adalah campuran kejutan, kekaguman, dan juga apa yang tampak seperti ketakutan. Untuk membantai lebih dari 70.000 orang di dalam klan surga pembakaran melalui metode tanpa ampun seperti itu, membuat tubuh semua orang kewalahan karena terkejut ketika seluruh tubuh mereka gemetar ketakutan ketika memikirkan hal itu. Yun Ce mengambil seluruh ekspresi pelayan istana. Dia mengangguk, dan dia menyatakan dengan sedikit ketidaksabaran, di mana putri, keagungannya. Kamu sepertinya agak takut padaku. Tidak benar-benar, itu tidak benar, di bawah tatapan langsung Yun Ce, pelayan istana pada saat itu mulai mengoceh tidak jelas. Menghadapi karakter di depan matanya yang eksploitasi menjadi legendaris, naluri alaminya membeku ketakutan. Dia tidak berani langsung melihat Yun Ce lebih jauh, dengan segera melihat ke arah istana merangkul bulan dan berteriak, Yang Mulia, Tuan Muda Yun. Tuan Muda Yun telah tiba. Petik 2. Mengikuti teriakan pelayan istana, sesosok berpakaian mengenakan gaun panjang hijau muda, dengan bayangan halus dan indah seperti kupu-kupu terbang cepat bergegas keluar. Setelah melihat Yun Ce, seluruh wajahnya yang tampak cerdas dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan, dan dari mulutnya terdengar suara sukacita yang sangat litece. Xiao Lingqi melemparkan dirinya ke depan, dan menukik ke pelukan Yun Ce, memeluknya dengan erat. Dalam pelukannya dia hampir tidak bisa menahan kebahagiaannya dan melompat dengan gembira, kamu akhirnya kembali. Ah, pernahkah Anda mengalami cedera? Apakah Anda melukai diri sendiri di mana saja? Petik 2. Mampu bertemu Xiao Lingqi di sana, tidak mengejutkan atau aneh bagi Yun Ce. Sebelum dia tiba di istana kekaisaran, dia sudah memiliki setidaknya 70% kepastian dan keyakinan bahwa Ling Jie akan membawa Xiao Lai dan Xiao Lingqi ke tempat yang aman di sisi Chang Yue. Dia memegang pinggang Xiao Lingqi, dan tertawa ketika dia berkata, jangan khawatir, aku tidak punya satu luka pun pada diriku sendiri. Jika Anda tidak percaya kata-kata saya akan menanggalkan pakaian saya untuk pemeriksaan Anda nanti. Petik 2. Xiao Lingqi menggunakan tangannya dan dengan ringan mencubitnya, mencibir bibirnya sambil berkata, kau menggodaku lagi, namun, dia hanya bisa mempertahankan amarahnya yang pura-pura untuk sementara waktu sebelum digantikan oleh sukacita. Aku selalu tahu kamu akan menepati kata-katamu. Kami sudah tiba di sini sejak lama, ayah dan saya khawatir mati selama beberapa hari ini. Namun, kebetulan bahwa istana kekaisaran memiliki banyak tempat menarik, dan juga sang putri sendiri menemani saya, memungkinkan saya untuk bermain di sini dengan bahagia. Petik 2. Pada saat inilah Chang Yue muncul, berpakaian dari ujung kepala sampai ujung kaki dalam pakaian kerajaan, tampak sangat bagus di luar perbandingan. Melihat keduanya dalam pelukan masing-masing, dia tertawa ringan dan berjalan, Junior Brother Yun, kamu akhirnya kembali. Petik 2. Maaf karena kakak senior yang khawatir. Yun Ce ringan tersenyum saat berkata, dan untuk merepotkanmu dengan merawat kakek dan bibi kecilku. Petik 2. Saudara-saudaramu, tentu saja juga saudara-saudaraku.
Setelah Chang Yue menyelesaikan kalimatnya, dia tiba-tiba merasakan perasaan tidak senang, ketika wajahnya yang seputih salju memerah, dan menjadi bingung dan dia memulai topik baru, kakek Xiao saat ini berada di pihak ayahku, dan dengan perlindungan Paman Dongfang, dia sangat aman dan sehat. Yang mengatakan, apakah kamu sudah melihat Chu Yue-chan? Napas Yun Ce melambat, saat dia menggelengkan kepalanya dengan ringan, tidak, dia tidak di Frozen Cloud Asgard, dan tidak ada yang tahu tentang keberadaannya. Petik 2. Bibir merah muda Chang Yue sedikit terbuka, dan dia menambahkan dengan lembut dengan nada menghibur, jangan khawatir, peri kecantikan beku memiliki kekuatan singgahsana, di dalam angin biru, tidak ada yang bisa melukainya. Domain Blue Wind Empire kecil, Anda pasti akan menemukannya dalam waktu singkat. Saya juga akan mengumpulkan seluruh sumber daya istana untuk membantu dalam pencarian. Yang mengatakan, apakah klan surga yang membakar? Benar-benar, dimusnahkan oleh Anda. MN. Yun Ce menganggukkan kepalanya tanpa ragu, karena mereka telah memprovokasi apa yang seharusnya tidak terprovokasi. Hal ini, bahkan jika seluruh dunia menaruh dendam atau memperingatkan saya tidak akan merasa menyesal. Kakak senior, bibi kecil, apakah kalian berdua menyalahkan saya? Ekspresi Chang Yue langsung menjadi sangat bertentangan. Tepat ketika dia hendak berbicara, dia malah mendengar Xiao Lingqi, yang mengangkat wajahnya, meskipun mengambil nyawa itu salah. Jika itu Little Che, orang-orang yang telah dia bunuh pasti orang-orang yang harus dibunuh, yang jahat orang-orang. Karena itu, saya tidak menyalahkan Anda. Petik 2. Xiao Lingqi adalah orang yang belum pernah mengambil nyawa, dan bahkan memiliki pengalaman terbatas berinteraksi dengan orang lain. Temperamennya, emollient seperti daun dan bunga. Namun kata-kata ini yang diucapkan sebagaimana mestinya oleh Hak, diisi dengan kepercayaan diri dan keadilan. Puluhan ribu jiwa menderita pembantaian, namun dia tetap teguh. Tidak, harus dikatakan bahwa dia secara alami percaya bahwa Yun Ce benar. Chang Yue tidak bisa membantu tetapi mempertanyakan, kamu. Mengapa kamu berpikir begitu? Karena Little Che adalah orang terbaik di seluruh dunia ini. Xiao Lingqi mengedipkan matanya yang tampak seperti batu permata hitam yang mulia, dan menjawab tanpa sedikit pun keraguan. Pada saat itu, Chang Yue menatapnya dengan tatapan terpaku. Tiba-tiba, dia langsung mengerti mengapa Yun Ce telah bekerja keras selama 3 tahun terakhir ini, dan mengapa dia melahirkan kemarahan yang membakar yang menyebabkan pemusnahan klan surga yang terbakar setelah dia diculik. Hubungannya dengan Xiao Lingqi, sudah lama melewati kepercayaan dan ketergantungan, itu salah satu yang praktis memiliki kehidupan seseorang diintegrasikan ke yang lain. Perasaan mendalam dan misterius, namun halus ini, menyebabkan Chang Yue dengan tulus merasa iri. Dia tahu, di dunia ini, tidak akan pernah ada seseorang yang bisa menggantikan Xiao Lingqi di hati Yun Ce. Chang Yue ringan tersenyum. Di bawah tatapan Xiao Lingqi, perasaan-perasaan kecil rumit yang tinggal di dalam hatinya menghilang tanpa jejak. Dia memandang Yun Ce, dan melihat seorang pria yang membuatnya merasa sangat bangga. Dalam 2 tahun yang singkat, dia telah berkembang dari masa muda yang lemah, yang hidupnya terancam oleh Sekte Xiao yang memburunya, menjadi seseorang yang mampu memegang dengan angkuh menaiki seluruh kekaisaran angin biru. Pada saat itulah, suara apatis dan serius tiba-tiba terdengar dari langit yang jauh. Yun Ce, karena keluhan pribadi Anda akan pergi sejauh memusnahkan seluruh klan surga pembakaran. Metode Anda tanpa ampun, dan hati Anda berbahaya. Baik para dewa dan orang-orang marah, dan Anda layak mendapat hukuman surgawi untuk memusnahkan Anda. Seorang lelaki tua seperti saya akan mencari keadilan bagi surga pada hari ini, dan secara pribadi mengirim Anda ke jalan menuju mata air kuning untuk membayar hutang Anda. Tunjukkan diri Anda kepada saya. Petik 2. Suara ini tampaknya ditransmisikan dari seberang langit, bergema di setiap jalan kota, setiap sudut, dan menyebabkan seluruh kota jatuh ke dalam keheningan total. Semua orang mengangkat kepala tinggi-tinggi, dikejutkan oleh pemandangan langit yang kosong, dan berusaha menemukan asal suara itu. Ah, apa? Suara apa itu? Apa yang dia teriakkan? Sepertinya untuk C kecil. Xiao Lingqi membalikkan tubuhnya dan melihat sekeliling. Kata-kata yang diucapkan oleh suara itu, membuatnya merasa panik. Orang ini, siapa dia? Chang Yue buru-buru meraih ke lengan Yun Ce, saat wajahnya menunjukkan kepanikan. Terlepas dari pemusnahan Yun Ce terhadap klan surga yang terbakar, dan mengintimidasi seluruh dunia, agar seseorang bergegas menghukumnya. Kekuatannya, jelas berada pada tingkat yang sangat menakutkan. Huff, Yun Ce mendengus acuh tak acuh, dan sangat cepat, mengkonfirmasi lokasi pemilik suara. Dia dengan acuh tak acuh berkata kepada Chang Yue dan Xiao Lingqi, sepertinya gangguan kecil telah tiba. Beri aku waktu sebentar, aku akan membereskannya segera. Petik 2. Baru saja dia akan bergerak, suara Jasmine terdengar di kepalanya, jangan pergi ke sana. Jika Anda melakukannya, itu akan mencari kematian. Apa? Yun Ce membeku dalam langkahnya, saat alisnya berkerut. Bab 357 Tit untuk Tat. Orang ini berada di tingkat ke-6 dari Kaisar Mendalam Realem. Selain itu, ia telah mencapai tahap ini untuk waktu yang lama. Kekuatannya yang dalam sangat kuat dan membawa aura yang sangat tajam. Jasmine memperingatkan, tidak pernah saya harapkan bahwa di tanah ini, sebenarnya ada seseorang di tingkat menengah dari Kaisar Mendalam Realem. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu bahkan tidak akan dianggap sebagai lawan baginya. Petik 2. Tingkat menengah ranah Kaisar Mendalam. Yun Ce melirik ke selatan dan wajahnya menegang. Mendengar kata-kata Jasmine, Yun Ce langsung memikirkan satu orang. Pada saat yang sama, dia juga ingat peringatan Ling Jie.
Praktisi terdalam Blue Wind Empire, Ling Tiani. Di dalam Kekaisaran Angin Biru, hanya Ling Tiani yang memiliki kekuatan seperti itu. Peringatan awal Ling Jie telah menjadi kenyataan. Tidak hanya itu bahkan lebih parah dari apa yang dia peringatkan. Ling Tiani tidak hanya campur tangan, dia bahkan secara pribadi datang ke kota Kekaisaran, dan memberitahu semua orang bahwa dia akan mengambil nyawa Yun Ce. Ling Tiani, Master Villa sebelumnya dari Heavenly Sword Villa. Dia adalah legenda paling puncak dalam Kekaisaran Angin Biru, diakui secara luas sebagai orang terkuat di negara ini. Sejak muda, dia sudah dikenal semua orang dan memiliki cinta gila untuk pedang. 20 tahun yang lalu, dia sudah menjadi yang terkuat di negeri ini. Kekuatan dan kekuatan pedangnya yang dalam telah mencapai tingkat yang tidak dapat dicapai oleh massa. Sampai hari ini, dia tidak muncul di depan umum selama 20 tahun terakhir. Namun, Kekaisaran Angin Biru terus menyebarkan legendanya dan para praktisi muda yang dalam semua tumbuh menghormatinya dari cerita yang telah mereka dengar. Hari ini, sosok legendaris ini muncul dengan satu-satunya tujuan membunuh Yun Ce. Hanya Yun Ce yang bisa mendapatkan prestise seperti itu. Ketika Ling Tiani mentransmisikan suaranya, dia dan Yun Ce sudah relatif dekat. Yun Ce bisa tahu bahwa itu saat ini berada di suatu tempat dalam jarak 2 km dari depan istana. Dia bahkan curiga bahwa Ling Tiani sudah tahu di mana dia berada, tetapi tidak ingin menyerangnya di istana. Tidak peduli apa, Villa Pedang Surgawi dan keluarga Kekaisaran Angin Biru sangat dekat pada saat asal mereka. Sampai menghilangkan Burning Heaven Clan, dia tidak muncul. Saya selalu berpikir bahwa kekhawatiran saya tidak perlu. Saya tidak berharap dia akhirnya muncul sekarang. Yun Ce memberitahu Jasmine, namun, karena dia sudah sangat dekat, dan bahkan mengirimkan pidatonya ke seluruh kota untuk memaksaku tampil. Menyusut bukan sesuatu yang aku, Yun Ce, akan lakukan. Huff, aku berharap kamu mengatakan itu. Jasmine menjawab dengan jijik, jika kamu tidak ingin melarikan diri, kamu selalu bisa bergegas masuk dan melawannya. Meskipun tidak mungkin untuk menang, dengan perlindungan garis keturunan naga dewa, tidak akan mudah baginya untuk membunuhmu juga. Namun, jika Anda tidak tahu kapan harus mundur, kematian pasti terjamin. Petik 2. Saya mengerti. Hidupku lebih berharga daripada emas atau perak. Aku tidak akan pernah membiarkan diriku mati di sini tanpa arti. Karena dia sudah ada di sini, mari kita temui orang nomor 1 yang terkenal di Kekaisaran Angin Biru. Petik 2. Little Chan, ayo pergi. Membawa Yun Ce, Phoenix salju menjerit panjang, dan terbang langsung ke arah Ling Tiani. Sama seperti Snow Phoenix terangkat dari tanah, aura kokoh terpaku kuat pada Yun Ce. Apa, orang itu adalah Ling Tiani, Sword Saint legendaris. Petik 2. Karena ini adalah kota kekaisaran, di antara generasi yang lebih tua, banyak yang telah melihat kejayaan Saint Pedang. Karena itu, ketika Ling Tiani muncul di tengah kota kekaisaran, beberapa orang tua meneriakkan namanya dengan kaget. Pedang Saint. Apakah itu pedang suci yang legendaris? Ya Tuhanku, aku sebenarnya menyaksikan legenda Kekaisaran Angin Biru di sini. Petik 2. Tidak heran seseorang secara langsung mendekati dengan niat untuk membunuh Yun Ce. Selain Sword Saint, yang akan memiliki kekuatan dan aura seperti itu. Petik 2. Yun Ce dalam kesulitan sekarang. Tidak peduli seberapa kuatnya dia tidak akan memiliki kesempatan melawan Sword Saint. Jika Yun Ce cukup pintar, dia harus segera bersembunyi. Petik 2. Dikatakan bahwa Sword Saint tidak peduli dengan urusan dunia selama 20 tahun. Tidak hanya insiden kehancuran klan langit terbakar ini mengguncang seluruh Kekaisaran Angin Biru, itu bahkan membuatnya waspada. Petik 2. Juga dikatakan bahwa pedang Saint memiliki kepribadian selurus pisau. Dia menghancurkan kejahatan tanpa ragu-ragu dan juga digunakan untuk memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Grand Clan Master Clan Burning Heaven, Fen Yijue. Karena Yun Ce melenyapkan Burning Heaven Clan kali ini, tidak akan aneh kalau dia secara pribadi mengambil tindakan kali ini. Petik 2. Di udara 2 km di depan Istana Kekaisaran, sosok hitam melayang di sana. Pakaian hitamnya membuat suara di angin kencang. Di bawahnya, semakin banyak orang berkumpul dan berceloteh mengelilingi seluruh tempat. Banyak orang bergegas ke sini dengan cepat untuk mengagumi sosok Sword Saint yang legendaris. Tiba-tiba, tangisan panjang terdengar dari istana dan sosok putih dengan cepat melesat melewati, berhenti di depan sosok hitam itu. Mereka saling menatap. Ah, ini Yun Ce. Dia sebenarnya ada di istana. Dan dia bahkan muncul. Meskipun kekuatannya cukup untuk menghilangkan Burning Heaven Clan, menghadapi Sword Saint yang sepenuhnya bermaksud membunuhnya, dia benar-benar berani muncul. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Petik 2. Ling Tiani tampak berusia sekitar 40 tahun. Meskipun dia adalah Master Villa Pedang Surgawi, ayah Ling Yuefeng, dia tampak sedikit lebih muda dari Ling Yuefeng. Dia tampak sangat mirip dengan Ling Yuefeng. Namun, aura pedang padanya beberapa kali lebih tajam dari Ling Yuefeng. Ling Tianing mengalihkan perhatiannya pada Yun Ce dan pada saat itu, hanya tatapannya yang menyebabkan Yun Ce merasa takut bahwa dia telah ditusuk beberapa kali. Kamu Yun Ce. Ling Tiani berbicara perlahan, suaranya tenang seperti air. Junior Yun Ce menyapa Senior Ling. Mampu bertemu Sword Saint yang legendaris, Junior harus menganggap dirinya beruntung. Yun Ce menjawab dengan hormat. Anda sangat muda dan kekuatan Anda yang mendalam hanya di tingkat ke-7 dari alam mendalam bumi, namun Anda dapat menghilangkan seluruh klan surga pembakaran. Prestasi seperti itu di usia muda, Anda jauh melebihi saya.
Ling Tiani memuji dengan dingin. Mampu membuat Sword Sein mengucapkan 4 kata, kamu jauh melebihi aku, Yun Ce jelas yang pertama. Namun, setelah memuji dia, yang dia miliki hanyalah niat membunuh yang dingin. Dengan bakatmu, kamu awalnya bisa menjadi jenius di Kekaisaran Angin Biru, menjadi bakat generasi ini. Anda dapat mencapai hal-hal yang bahkan Villa Pedang Surgawi saya tidak dapat mengerti. Jika Anda mewakili Kekaisaran Angin Biru dalam turnamen peringkat bangsa Sky Seven yang besar, Anda mungkin bisa mengubah rasa malu 1000 tahun Kekaisaran Angin Biru dan bahkan mendapatkan kejayaan. Namun, Anda terlalu kejam dan kejam. Karena dendam pribadi, Anda benar-benar membantai semua 73.600 orang dari klan surga pembakaran. Tindakan seperti itu benar-benar meningkatkan rambut. Yun Ce tersenyum sedikit dan menjawab, senior terlalu keras. Meskipun saya bukan orang yang baik, saya jelas bukan, kejam dan kejam, yang Anda sebutkan. Meskipun saya membunuh banyak, tidak satu pun dari mereka tanpa alasan. Saya menghilangkan Burning Heaven Clan hanya karena mereka melewati batas. Mereka layak mendapatkannya. Juga, ini memungkinkan saya untuk mengambil kesempatan ini untuk memperingatkan siapa saja yang berani menyentuh anggota keluarga saya. Namun, ini adalah antara saya dan Burning Heaven Clan, bagaimana hal itu mengkhawatirkan Anda? Apa yang terjadi di Burning Heaven Clan mungkin akan membuat marah bahkan para dewa. Anda adalah binatang buas dan ganas yang pantas mendapat balasan surgawi. Setiap orang berhak untuk membunuhmu. Aku membunuhmu, adalah atas nama surga. Atas nama surga, hahaha. Yun Ce tertawa keras, ketika suaranya tiba-tiba berubah dingin, bahkan jika interaksi saya dengan klan surga pembakaran tidak lama, saya bisa merasakan perilaku tercela dari para murid klan surga-surga. Klan seperti itu, melakukan banyak tindakan tercela selama ribuan tahun terakhir. Ada lebih dari 73.600 orang yang diintimidasi oleh mereka karena pengaruh mereka. Orang-orang bahkan mati secara langsung atau tidak langsung karena mereka. Pada saat itu, di mana Anda? Mengapa kamu tidak menghukum mereka atas nama langit? Ling Tiani tiba-tiba menjadi kaget. Saya mendengar bahwa Heavenly Sword Villa dan Blue Wind Imperial Palace sangat dekat selama asal mereka. Villa Master pertamamu dan Kaisar pertama Blue Wind Imperial Palace bersumpah. Ketika mereka awalnya menciptakan Heavenly Sword Villa dan Blue Wind Imperial Palace, mereka bersumpah untuk saling menempel, apapun yang terjadi, saling mendukung. Namun, Heavenly Sword Villa makmur setiap hari, dan mencari wilayah pedang surgawi perkasa untuk dukungannya. Di sisi lain, keluarga Kekaisaran Angin Biru menderita melalui saat ini. Hingga saat ini, masih terkendala oleh bahaya. Bahkan Xiao Sekte dan Burning Heaven Clan mengambil keuntungan dari situasi untuk memasuki perebutan kekuasaan. Kaisar Kekaisaran Angin Biru saat ini juga hampir dibunuh. Dengan pengaruh Heavenly Sword Villa, tidak mungkin Anda tidak tahu tentang krisis dalam keluarga Kekaisaran Angin Biru. Namun, mengapa Heavenly Sword Villa Anda tidak turun tangan pada saat itu? Anda bilang Anda ingin menghukum orang, atas nama surga, namun mengapa Anda tidak memiliki bentuk moral dan keadilan yang paling dasar? Sebaliknya, saya harus turun tangan untuk menyelamatkan hidup Kaisar. Jika saya tidak melakukan intervensi, Kaisar mungkin sudah akan bernafas terakhir. Jika itu terjadi, bagaimana Anda akan menghadapi leluhur Anda dalam kematian Anda? Yun Ce menunjuk ke arah Ling Tiani dan berkata, atas nama surga, yang Anda sebutkan terdengar seperti lelucon bagi saya. Anda tidak berhak memarahi saya. Jika bukan karena gelar, pedang suci, yang Anda pegang, saya bahkan tidak akan tertarik melihat Anda sama sekali. Sebaliknya, aku melenyapkan seluruh klan surga Burning, tidak hanya untuk memadamkan kebencianku, tetapi juga benar-benar atas nama surga. Ling Tiani awalnya datang untuk menuntut keadilan. Namun, menghadapi Yun Ce, yang membantai klan surga pembakaran, dia, yang berdiri di sisi keadilan pada awalnya ingin menghukum Yun Ce di hadapan publik. Namun, dia tidak berharap akan dicaci maki oleh Yun Ce di depan umum. Selanjutnya, kata-kata Yun Ce semua langsung ke titik dan menyerang kelemahannya. Ling Tiani tidak tahu bagaimana membalasnya. Dia, yang semula datang untuk bertindak atas nama surga, kini telah berubah menjadi orang yang tidak berperasaan dan tidak bermoral. Dari alasan yang tercantum, orang-orang yang berkumpul semua tampaknya setuju dengan Yun Ce. Terutama mereka yang sering diganggu oleh klan yang kuat, mereka yang marah, tetapi tidak berani mengeluh, kata-kata Yun Ce tulus. Mereka yang diganggu oleh Burning Heaven Clan atau cabang luar mereka memiliki kepalan tangan mereka mengepal ketika emosi mereka melonjak. Kekaguman yang dimiliki Sword Sein telah tampak redup. Ling Tiani menghela nafas dengan keras, bukan hanya bakatmu yang luar biasa dan kekuatanmu hancur, kamu juga memiliki lidah yang fasih. Namun, tidak peduli seberapa maraknya pidato Anda tidak dapat menyembunyikan hutang darah Anda. Untuk 70.000 jiwa yang mati di tanganmu, aku akan memberikan hukuman dengan pedangku. Apapun alasannya, Anda tidak akan menghindari kematian. Petik 2. Hah, Yun Ce tertawa dingin, kamu pikir aku membuang air liur untuk berbicara denganmu agar kamu melepaskanku. Anda melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Hanya kamu sendiri, tidak memiliki kualifikasi untuk membuatku merasa takut. Anda pasti tidak memiliki kualifikasi untuk membunuh saya. Petik 2. Menghadapi seseorang yang ingin membunuhnya, Yun Ce tidak lagi hormat. Dia melambaikan tangannya dan sesar naga sepanjang 3 meter muncul di tangannya, menyebabkan kegemparan, hari ini, aku akan mengukurmu, Sword Sein. Biarkan saya melihat apakah, jalan, Anda dapat mengguncang, jalan, saya. Petik 2. Yun Ce turun dari Snow Phoenix dan membuka Burning Heart.
Aura di dalam dirinya meledak segera. Dia memangkas sesar naga dari udara ke arah Ling Tiani dengan kekuatan yang cukup untuk mengguncang langit. Ling Tiani melihat ke atas dengan perlahan saat pedang panjang hijau muncul diam-diam di tangannya. Pedang itu tidak memiliki kilau dan ketajamannya bahkan tidak dapat dikatakan dengan melihatnya. Namun, di tangan pedang Sein, itu melepaskan tekanan besar. Saat menerima pukulan eksplosif dari Yun Ce, Ling Tiani tidak punya niat untuk menghindarinya. Dia hanya perlahan menusuk keluar. Itu benar, dia perlahan menusuk. Tidak peduli Yun Ce atau siapapun di bawah, bahkan seorang praktisi yang baru lahir dengan jelas bisa melihat gerakan pedang. Namun, itu jelas menusuk lambat, namun tampaknya telah menembus ruang dan bahkan waktu. Setengah napas sebelumnya, itu masih 90 meter jauhnya. Setengah napas kemudian, perlahan-lahan, menusuk ke arah dada Yun Ce. Rasa bahaya yang kuat tiba-tiba menyerangnya. Tanpa peringatan, tekanan yang menghancurkan bumi segera muncul di depan Yun Ce yang tidak berdaya. Dia segera merasakan sakit yang luar biasa dari dadanya. Yun Ce tertegun sejenak. Tanpa berpikir, dia mengeksekusi Stargate Broken Shadow untuk menghindarinya dan berguling ke tanah. Setelah mendarat ke tanah, dadanya sudah penuh dengan darah. Dua garis pedang panjang yang memotong setengah kaki panjangnya sangat tergores di atasnya. Yun Ce tidak tahu bagaimana pedang itu berhasil memotongnya. Babak 358 Api Phoenix, ujung beku, 1. Baru saja, itu adalah gangguan dimensi. Niat pedangnya sudah cukup kuat untuk menembus ruang. Meskipun kelas terendah dan nyaris tidak dianggap sebagai gangguan ruang entry level, itu lebih dari cukup terhadap Anda. Jasmine dengan dingin berkata, melawannya. Anda tidak memiliki peluang untuk menang. Intervensi ruang angkasa. Menarik. Jari Yun Ce menyentuh dadanya dengan lembut saat dia dengan cepat menghentikan darah yang mengalir keluar dari luka. Semakin besar batu loncatan, semakin luas dunia yang bisa dilihat orang. Di dunia ini, seseorang benar-benar dapat menusuk melalui ruang menggunakan niat pedang. Tidak heran dia dikenal sebagai orang terkuat di Kekaisaran Angin Biru, Sein Pedang. Petik 2. Namun, dua tebasanmu hanya memberiku dua luka yang tidak sakit atau gatal. Tidak banyak. Meskipun Yun Ce tidak berbicara dengan keras, Ling Tiani masih berhasil mendengar semuanya dengan jelas. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengambil langkah maju di udara. Longsword hijaunya perlahan menunjuk ke depan. Seketika, sinar pedang 2 meter panjang meledak dari ujung pedang. Kemudian, itu langsung terbelah menjadi 2, 5, 10, banyak balok pedang. Pada saat pedang itu dekat dengan Yun Ce, mereka sudah benar-benar memenuhi langit dan ruang di sekitarnya dan benar-benar menyegelnya. Yun Ce mengangkat wajahnya, lalu melihat ke bawah, dan dengan marah menebas sesar naga ke bawah. Tuan Kemarahan. Suara raungan naga yang marah berdering keras dari dalam formasi pedang hijau, meledakkan lubang selebar 3 meter di antara balok pedang. Dengan bayangan patah bintang dewa, Yun Ce melarikan diri dari lubang dan langsung menyerang Ling Tiani. Ling Tiani tidak bisa menahan rasa kagum karena formasi pedangnya sendiri patah dengan mudah. Namun, ia segera pulih dari ketidakpeduliannya dan dengan lembut mengarahkan pedangnya keluar. Ding! Ujung pedang hijau dan tepi tebal kesalahan naga saling berselisih. Di bawah tekanan berat sesar naga, pedang hijau langsung membungkuk menjadi bentuk bulan sabit. Yun Ce merajut alisnya saat dia terus menggunakan kekuatan. Tiba-tiba, dia merasakan kekuatan yang sangat menakutkan menyerang dari depan. Pedang yang bengkok tiba-tiba tegak, dengan paksa menyerang balik terhadap patahan naga. Lengan Yun Ce tampak seolah-olah mereka dipukul oleh palu yang berat, dan mereka langsung mati rasa. Kesalahan naga hampir dilucuti darinya karena seluruh tubuhnya terlempar ke belakang dengan suara tabrakan. Bang! Yun Ce jatuh dengan keras ke tanah, menyebabkan retakan besar di tanah di bawahnya. Pada saat yang sama, kesalahan naga akhirnya terbang keluar dari tangannya. Ada banyak luka di lengan kanannya dan mereka berdarah deras. Organ-organ dalamnya dalam kondisi buruk dan rasa sakitnya tak tertahankan, seolah-olah dia telah hancur berkeping-keping. Orang di depannya adalah orang yang diakui oleh masa sebagai yang terkuat dalam Kekaisaran Angin Biru. Yun Ce jelas tidak akan meremehkannya. Namun, hanya ketika Yun Ce benar-benar menghadapinya, dia menyadari betapa kuatnya dia sebenarnya. Dia jauh lebih kuat dari yang Yun Ce harapkan. Dalam kekuatan saja, meskipun kesenjangan antara Yun Ce, yang memiliki kekuatan setara dengan seseorang di tingkat keempat dari Kaisar Mendalam Realem, dan Ling Tiani, yang berada di tingkat keenam dari Kaisar Mendalam Realem, sangat besar, itu tidak terlalu berlebihan. Namun, ranah di mana Ling Tiani berada benar-benar di luar Yun Ce. Dia berada pada tingkat yang Yun Ce tidak dapat memahami bahkan sekarang. Niat pedangnya sangat kuat dan terus berubah. Itu bisa cukup tajam untuk memotong apapun, kemudian juga seluas laut. Itu bahkan bisa mengganggu ruang, membuat lawan tidak dapat bertahan atau bersiap melawan. Yun Ce benar-benar ditekan dalam pertukarannya dengan dia. Bahkan sebelum kesalahan naga menyentuh pakaian Ling Tiani, dia sudah terluka beberapa kali. Tapi bagaimana arogansi yang terukir di tulang Yun Ce memungkinkannya untuk kehilangan begitu saja. Dia berdiri dan mengulurkan tangan kanannya yang berlumuran darah. Dragon Vault kemudian terbang dengan sendirinya dan kembali ke tangannya. Yun Ce menatap dingin pada Sword Sein di udara. Bukan saja tidak ada rasa takut yang datang darinya, niatnya untuk bertempur dan marah meningkat beberapa kali lipat. Tidak buruk sama sekali. Anda benar-benar memaksa saya untuk menggunakan 70% dari kekuatan saya untuk mengalahkan Anda. Tidak heran Anda mampu menghancurkan Burning Heaven Clan.
Ling Tiani perlahan turun dari udara dan pedang hijau di tangannya menyala dengan cahaya dingin yang menakutkan untuk dilihat. Bakat seperti itu, namun jiwanya jahat. Sungguh sia-sia aku harus melenyapkanmu hari ini. Petik 2. Suara Ling Tiani ketika dia melewati penilaiannya rendah namun berdampak. Suara jernihnya yang luar biasa memungkinkan separuh kota kekaisaran mendengarnya. Saat dia selesai berbicara, niat pedangnya melonjak dan pedang hijau miliknya tiba-tiba bersinar dengan 7 warna sebagai kekuatan pedang yang sangat menakutkan menyelimuti Yun Ce. Tiba-tiba, sosok hijau bergegas keluar dari istana kekaisaran. Sosok itu adalah Fierce Zephyr Bird yang terbang. Di punggungnya, adalah seorang pemuda dengan wajah penuh dengan kekhawatiran yang berteriak cemas dari kejauhan, "Kakek, berhenti." Pedang Ling Tiani berhenti di udara saat tatapannya goyah, menatap pemuda yang tiba-tiba muncul. "Jir, apa yang kamu lakukan di sini?" Fierce Zephyr Bird menyapu ke depan dengan cepat, membawa Ling Jie di antara Ling Tiani dan Yun Ce. Ling Jie menyeka keringat di kepalanya dengan satu gerakan dan dengan gugup meletakkan tangannya, meminta, "Kakek, kamu tidak bisa membunuhnya. Saya sudah mengenalnya sejak lama. Dia jelas bukan tipe orang jahat yang kakek bicarakan." Petik 2. Ling Tiani tidak menarik pedangnya dan 7 warna pada pedangnya bersinar sangat indah, menyebabkan satu bergidik pada saat yang sama. "Daripada dengan patuh tinggal di villa, kamu datang ke sini untuk melindungi anak jahat ini." Dia membantai lebih dari 70.000 orang. Hanya dosa ini, tidak dapat ditebus berapa kali pun dia mati. Petik 2. Ling Jie menggelengkan kepalanya dengan kuat dan memohon, "Kakekmu salah. Meskipun dia membunuh seluruh Burning Heaven Clan sedikit berlebihan, tapi aku lebih sadar akan seluruh situasi darimu, kakek. Itu Burning Heaven Clan yang telah memprovokasi dia selama ini, dan bahkan memaksanya ke dalam situasi mendekati kematian beberapa hari yang lalu. Dia terpaksa sampai batas di mana dia tidak bisa lagi mentolerirnya, dan karena itu menghilangkan klan surga yang terbakar dalam kemarahan." Petik 2. Huff. Membunuh seluruh klan karena dendam pribadi. Bahkan jika setengah dari klan surga pembakaran adalah jahat, bukankah separuh lainnya, yang tidak bersalah, telah mati sia-sia? Anda sebenarnya melindungi orang jahat seperti itu. Saya benar-benar kecewa. Cepat mundur. Petik 2. Ling Tiani memiliki otoritas tertinggi di Heavenly Sword Villa dan meskipun Ling Jie agak sembrono dan sering mengabaikan apa yang ayahnya, kata Ling Yuefeng, dia tidak berani bertindak sombong di depan Ling Tiani. Setiap kalimatnya seperti gunung yang tak tergoyahkan yang menekan Ling Jie, membuatnya sangat gugup sehingga dia hampir tidak bisa bernapas. Wajahnya sekarang memerah ketika dia mengertakkan giginya dan menjawab dengan keras kepala, "Kakek. Dia adalah bos besar yang aku kenal dan satu-satunya orang di dunia ini yang benar-benar aku kagumi. Jika dia memang orang yang menurut kakek, bagaimana saya rela mengenali orang seperti bos saya? Kakek, saya mohon Anda untuk berhenti. Jangan bunuh dia. Jika kamu ingin membunuhnya, kamu harus membunuhku dulu." "Kamu." Ling Tiani menatapnya, sedikit mengayunkan pedang di tangannya. Ekspresi Yun Ce kaku. Dia tidak pernah berharap bahwa Ling Jie akan mengatakan hal seperti itu di depan Ling Tiani. Semua ini terjadi karena Yun Ce. Ling Jie mengabaikan semua konsekuensi dan menggunakan hidupnya untuk melindungi Yun Ce. Ini membuat Yun Ce sangat berterima kasih. Namun, bagaimana dia bisa membiarkan masalah sendiri untuk mempengaruhi hubungan antara Ling Jie dan kakeknya sendiri? Dia berjalan maju beberapa langkah dan meletakkan tangan yang meyakinkan di bahu Ling Jie, dan berkata sambil tersenyum, "Aku akan selamanya ingat kamu berdiri untukku. Namun, itu sudah cukup. Ini adalah masalah saya sendiri dan saya akan menyelesaikannya sendiri." Petik 2. Ling Jie berbalik dan menatapnya dengan sangat cemas, "Tapi, jangan khawatir." Yun Ce berkata dengan lugas, "Meskipun kakekmu sangat kuat, masih tidak mudah baginya untuk membunuhku. Jika hidup saya berhenti dengan mudah, saya tidak akan hidup sekarang. Mundur, saya jamin semuanya akan baik-baik saja. Anda berada di sini akan membuat masalah lebih sulit dan juga sulit bagi saya dan kakek Anda." Petik 2. Kata-kata Yun Ce sepertinya selalu memiliki semacam kekuatan yang membuat Ling Jie percaya padanya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk dan mundur perlahan. Namun, matanya terus menatap dengan gugup pada mereka berdua. Pada titik ini, 7 pedang berwarna pada pedang Ling Tiani akhirnya meledak. Sebuah fata morgana yang cerah dan indah muncul di udara, bersinar lurus ke arah Yun Ce. Yun Ce mendongak dan di matanya, kegilaan biadab melintas. Api penyucian. Mata Yun Ce langsung berubah merah dan api Phoenix di dalam dirinya menyala dengan ganas, terbakar dengan kejam di bawah dorongan negara penyucian yang membuatnya tampak seperti ia telah berubah menjadi matahari yang cerah. Boom! Suara ledakan yang menakutkan datang dari lingkungan Yun Ce saat kekuatan di tubuhnya melonjak sangat sebelum berkumpul di kedua lengannya, menyebabkannya langsung tumbuh 3 kali lipat dari ukurannya. Tiba-tiba lonjakan kekuatan yang dalam menyebabkan udara di sekitarnya mengalir deras, ruang tremor. Menghancurkan langit yang menebangi bumi. Saat Dragon Vault melanda, ruang di sekitarnya sebagian besar terdistorsi. Bahkan pengamat yang beberapa kilometer jauhnya semua menahan napas. Seolah-olah semua udara di dunia telah terdistorsi pada saat itu. Sekali lagi, Yun Ce telah melakukan langkah paling menakutkan yang dia miliki. Kekuatan Sword Saint berada di luar harapannya dan kesempatan kemenangannya hanya akan terletak pada serangan ini yang telah dia lakukan dengan sepenuh hati. Menghadapi serangan ini, ekspresi Ling Tiani berubah. Sebagai orang terkuat di Kekaisaran Angin Biru, Ling Tiani memiliki kekuatan yang tak tertandingi di seluruh kekaisaran. Tidak ada seorang pun di Blue Wind yang kekuatannya bisa melebihi kekuatannya.
Namun, kekuatan yang telah meledak dari pedang Yun Ce jelas telah melebihi batas Ling Tiani. Itu adalah kekuatan yang menakutkan sehingga dia tidak bisa mengumpulkan bahkan jika dia menggunakan semuanya. Saat itu, Yun Ce tampak seperti naga primordial besar di matanya. 19 tahun, tingkat ketujuh dari alam mendalam bumi. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan ledakan seperti itu? Dalam keterkejutannya, semua otot di tubuh Ling Tiani membengkak. Dia telah melepaskan semua 100% kekuatannya, tanpa menahan diri. Dia mengambil sikap aneh dan seluruh tubuhnya sekarang melepaskan cahaya putih susu. Bang! Suara renyah itu sangat menusuk telinga dan niat pedang besar dalam 7 balok pedang pelangi berwarna mudah hancur oleh kekuatan mengamuk dari Dragon Vault. Kekuatan dewa jahat dan pedang berat langsung memenuhi udara seperti naga menderu besar yang bergegas melalui langit dan sepenuhnya menelan Ling Tiani. Persis saat bersentuhan dengan cahaya susu, deru menakutkan bisa didengar oleh seluruh kota saat itu benar-benar menaungi teriakan paksa massa yang hadir. Menghadapi kekuatan yang menakutkan ini, bahkan Ling Tiani telah memilih untuk menggunakan semua kekuatannya untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, ketika kekuatan, menghancurkan bumi Decimating Sky, bertabrakan dengan kekuatan pelindung Sword Saint, itu ditekan oleh hukum dewa sejati. Di bawah penindasan ganda ini, kekuatan terbentuk secara instan dan cahaya lembut dengan cepat dihancurkan dan ditelan. Dalam 3 napas waktu, cahaya itu telah kehilangan setengah kecerahannya dan hampir runtuh. Pada saat ini, 2 sinar pedang yang menakjubkan itu melintas melewati mata Ling Tiani. Domain Pedang Surgawi. Ling Tiani membuka kedua lengannya dan ribuan pedang muncul di udara, menyerukan topan pedang besar yang mulai dengan liar memotong kekuatan, menghancurkan bumi yang menghancurkan bumi. Babak 359 Api Phoenix, Ujung Beku, 2. The Heavenly Sword Domain adalah domain tertinggi yang dimiliki oleh Heavenly Sword Throne. Ini adalah jenis domain murni yang berorientasi pada serangan, versi lanjutan dari Heavenly Sword Elementary Domain, 10.000 pedang domain. Demikian pula, itu juga diakui sebagai domain terkuat, dan satu-satunya tanpa saingan, di Kekaisaran Angin Biru. Saat Heavenly Sword Domain dirilis di ranah Blue Wind, bisa dikatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa menolaknya. Ling Tiani dan Yun Ce baru saja mulai bertukar pukulan, namun, dia benar-benar dipaksa untuk menggunakan domain pedang surgawi. Baginya, ini bisa dikatakan sebagai yang pertama dalam hidupnya. Namun, jumlah kekuatan Yun Ce tiba-tiba dilepaskan terlalu menakutkan, jika dia tidak menggunakan keterampilan domain terkuatnya sendiri, dengan serangan yang satu ini dari Yun Ce, dia bisa menderita cedera berat di sana dan kemudian. Ini adalah ketiga kalinya Yun Ce menggunakan Destroying Sky Decimating Earth. Pertama kali, adalah ketika ia mengalahkan Xia King Yue, yang kemampuannya jauh melampaui punggungnya saat itu. Yang kedua, adalah ketika dia membunuh salah satu dari 2 praktisi Kaisar Mendalam, sementara melukai yang lain. Dan kali ini, dia memaksa ahli nomor 1 Kekaisaran Angin Biru yang sangat kuat ke titik di mana dia tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan penuhnya. Boom, 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 boom. Ledakan memekakkan telinga berdering liar, ke titik di mana bahkan ruang tampaknya runtuh. Kekuatan pedang yang berat sama ganasnya dengan kilat. Ketika balok pedang yang tak terhitung jumlahnya merobek dimensi, balok pedang itu hancur sedikit demi sedikit, sementara kekuatan kekerasan juga mulai melemahkan lapisan demi lapisan. Sword Saint berada di pusat badai angin, namun, seluruh tubuhnya tidak bergerak 1 inci, seolah-olah dia adalah batu besar yang telah bertahan 10 milenia. Tepat pada saat ini, matanya tiba-tiba terbuka lebar. Lebih dari 70% dari balok pedang meledak, membentuk ribuan pusaran niat pedang, menyebar dan menelan semua energi mendalam yang kejam di sekitarnya. Ledakan. Menyusul bunyi ledakan terakhir, energi, menghancurkan bumi Decimating Sky, tersebar sepenuhnya. The Sword Saint masih berdiri di tempat aslinya, bahkan tidak ada sedikit perubahan pada posisinya, tidak ada jejak luka di tubuhnya, dan bahkan rambutnya, dan pakaiannya, tidak rusak sedikit pun. Namun, ini jelas tidak berarti bahwa Ling Tiani sangat santai. Cahaya krem di bagian luar tubuhnya telah benar-benar menghilang, dan aura energinya telah melemah secara besar-besaran juga. Selanjutnya, domain pedang surgawi yang awalnya tak terkalahkan di angin biru, dihancurkan sekitar 90%. Hanya beberapa balok terakhir dari pedang yang tersisa dari ribuan awal. Ling Jie, yang berada di belakang, tertegun tak masuk akal di tempat itu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Yun Ce mengungkapkan tangannya setelah berpisah darinya selama sekitar 1 tahun. Dia jelas mengerti bahwa kekuatan Yun Ce, yang mampu memusnahkan seluruh klan surga pembakaran sendirian, pasti sudah mencapai ketinggian yang sangat mengerikan. Namun, Ling Jie tidak pernah berpikir bahwa dia akan mengerikan sampai sejauh itu. Dia benar-benar dapat memaksa kakeknya untuk menggunakan domain pedang surgawi, dan bahkan telah menghancurkan domain pedang surgawi sejauh itu. Jika dia tidak melihatnya secara pribadi, dia pasti tidak akan percaya itu. Bahkan di Heavenly Sword Villa, tidak ada yang akan percaya juga. Melihat Ling Tiani yang sama sekali tidak terluka, tatapan Yun Ce tiba-tiba tenggelam. Ling Tiani tampak tenang di bagian luar, namun, hatinya melonjak seperti gelombang lautan yang berombak. Untuk memblokir satu serangan dari Yun Ce, Heavenly Sword Domain miliknya hampir hancur total. Seperti untuk energinya yang dalam, total 40% dari itu telah dikonsumsi. Dia memblokir salah satu serangan lawannya, namun itu menghabiskan total 40% energinya. Baginya, ini pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan. Oleh karena itu,
Pada saat yang sama, niat membunuh di dalam hatinya naik eksplosif sekali lagi. Dengan kekuatan yang mendalam di alam mendalam bumi, ia mampu memiliki potensi pertempuran yang mengerikan, dan menambahkan tingkat pertumbuhannya, begitu ia mencapai langit realem yang mendalam, tidak mungkin bagi dirinya sendiri untuk menandingi dirinya. Di dalam Blue Wind, tidak akan ada orang lain yang bisa bertindak melawannya juga. Tidak peduli apa, pada hari ini, dia harus membunuhnya sekarang. Sebaliknya, Yun Ce, yang telah dengan paksa membuka api penyucian, dan dengan paksa melepaskan menghancurkan langit yang memusnahkan bumi, konsumsi energinya telah melebihi lebih dari 80%. Namun, dia tidak menyimpan cadangan. Dia menyimpan sedikit energi untuk melarikan diri. Vien, mati. Aura energi Yun Ce telah melemah dengan jumlah besar. Ling Tiani jelas mengerti bahwa satu pukulan dari Yun Ce sebelumnya adalah pertaruhan putus asa, dan saat ini, dia tidak lebih dari lampu yang padam, dengan hampir tidak ada kekuatan yang tersisa. Dengan raungan nyaring, ratusan pedang di belakangnya terbang keluar, dan kemudian, mereka dengan cepat berkumpul, membentuk pedang surgawi emas yang panjangnya 30 meter, dan lebar 3 meter. Membawa ketajaman yang tak tertandingi yang memandang rendah dunia, itu terbang ke arah Yun Ce. Kakek, berhenti. Sebelum Ling Jie bisa bangun dari keterkejutannya, dia tiba-tiba melihat pedang surgawi yang menakutkan yang datang dari kakeknya. Wajahnya langsung memucat, saat ia terbang dengan sekuat tenaga. Namun, bagaimana kecepatannya bisa dibandingkan dengan kecepatan pedang surgawi? Mengenai tangisannya yang keras, Ling Tiani pada dasarnya tidak peduli sama sekali. Kecepatan pedang surgawi telah tiba-tiba dipercepat, dan jatuh. Bos, pupil Ling Jie menyusut, saat dia meraung dengan suara serak. Selama seseorang memiliki sedikit jumlah energi yang mendalam, akan mungkin untuk merasakan dengan jelas bahwa aura energi Yun Ce saat ini sudah melemah dengan tingkat yang sangat besar. Dalam kondisinya saat ini, dia mungkin tidak bisa memblokir serangan pedang biasa dari Ling Tiani, apalagi pedang surgawi yang menakutkan ini. Dan pedang surgawi ini, adalah inti sejati dari domain pedang surgawi. Setelah balok pedang yang tak terhitung jumlahnya menghancurkan semua serangan dan pertahanan lawan, pada akhirnya, mereka akan membentuk pedang yang menutupi langit, memberikan lawan serangan keputusasaan. Meskipun hanya 10% yang tersisa dari kekuatan pedang surgawi ini karena domain pedang surgawi yang runtuh, itu masih cukup sepenuhnya untuk sepenuhnya menghancurkan Yun Ce dalam keadaannya saat ini. Perubahan tiba-tiba terjadi pada cahaya di atas. Yun Ce mengangkat kepalanya dan melihat cahaya keemasan yang menembus mata yang menutupi langit dan menghalangi matahari. Aura yang tak tertandingi yang terkandung di dalam balok pedang begitu kuat sehingga menyebabkan tubuhnya merasa seolah-olah sedang ditekan oleh batu seberat 10 ton, dan sepertinya dia tidak bisa bergerak. Sealing Cloud Locking Sun. Dengan pedang surgawi yang tenggelam, Yun Ce meluruskan tubuhnya, dan langsung melepaskan penghalang pertahanan yang datang dari Dewa Jahat. Ledakan. The Heavenly Sword menyerang ke layar pelindung Sealing Cloud Locking Sun. Niat pedang tanpa batas menyertai balok pedang yang memenuhi langit saat dilepaskan dengan liar, seolah-olah matahari keemasan telah meledak di permukaan. Pedang surgawi mendorong ke dalam sedikit demi sedikit, namun, itu tidak dapat menembus lapisan penghalang Dewa Jahat itu. Itu hanya bisa mendorong tubuh Yun Ce saat dia menarik langkah demi langkah. Kling gelombang. Kling gelombang. Sebuah celah muncul di pedang surgawi dan di atas penghalang Dewa Jahat pada saat yang sama. Kedua retakan menyebar dengan cepat, satu retakan meliputi seluruh bilah pedang, sedangkan retakan lainnya meliputi seluruh penghalang. Bang! Tampaknya pada saat yang sama, penghalang Dewa Jahat dan pedang surgawi meledak sepenuhnya, berubah menjadi fragmen energi yang memenuhi langit. Tubuh Yun Ce didorong beberapa puluh meter jauhnya, dan saat dia mendarat, tubuhnya berkelap-kelip dengan Stargate Broken Shadow, dan menghindari semua akibat dari pedang surgawi yang meledak. Tidak ada sehelai rambut pun di tubuhnya yang terluka. Namun, aura energinya sekali lagi melemah. Saat dia menghentikan tubuhnya, dia megap-megap. Di bawah pedang surgawi, Yun Ce sebenarnya sama sekali tidak terluka. Sok sekali lagi muncul di wajah Ling Tiani. Namun, reaksinya sangat cepat dengan lambaian lengannya. Dalam sekejap, fragmen energi meledak dari pedang surgawi sekali lagi membentuk beberapa lusinan pedang-pedang emas. Saat mereka mengeluarkan semak-semak dari ruang sobek, mereka terbang menuju Yun Ce, yang baru saja mendarat. Yun Ce baru saja mengambil pedang surgawi, dan untuk menghindari akibatnya, dia menggunakan Stargate Broken Shadow. Saat ini, energinya terkuras, dan sebelum dia bisa mengerahkan kekuatan apapun, sinar pedang emas tampaknya mengikuti di belakangnya. Saat ujung kakinya mendarat di tanah, sinar pedang emas sudah kurang dari 1 meter darinya, meninggalkannya tanpa kemungkinan untuk menghindar. Namun, dengan fisik Dragon God-nya, pada dasarnya mustahil bagi pedang balok yang dikumpulkan oleh pedang Sein untuk menembus tubuhnya. Paling-paling, itu akan meninggalkan puluhan luka yang tidak ringan atau berat. Tepat ketika dia mengepalkan giginya dengan erat, mempersiapkan dirinya untuk mengambil balok pedang dengan tubuhnya, cahaya biru dingin yang es tiba-tiba menghujani dari langit di atas dan ruang di sekitarnya langsung mengembun juga. Ketika balok pedang terbang hanya beberapa sentimeter dari Yun Ce, mereka tiba-tiba berhenti di sana, dan kemudian, dengan sangat cepat, warna mereka berubah dari emas, menjadi biru yang lebih dalam. Setelah itu, mereka hancur dengan bang yang terdengar keras, berubah menjadi fragmen biru es halus. Fragmen biru es ini secara alami jatuh, tetapi sebelum mereka mendarat di tanah, mereka sudah benar-benar menghilang di udara. Ini adalah... Yun Ce buru-buru mengangkat kepalanya, dan melihat ke arah langit yang tinggi. Alis Ling Tiani berkerut, mengeluarkan geraman.
Seni Cloud beku. Tidak, tunggu, mungkinkah? Warna biru es iblis itu, dan bentuk aura misterius dan kuat yang bukan milik Frozen Cloud Arts, menyebabkan Ling Tianyi tiba-tiba mengingat sesuatu. Pada saat itu juga, ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru berbalik untuk melihat ke arah langit yang tinggi. Setinggi beberapa ratus meter di langit, sesosok biru muda mengambang di sana. Penampilannya, pada saat itu, menutupi semua kecemerlangan antara langit dan bumi. Begitu orang-orang melihatnya, mereka tidak lagi bisa mengalihkan pandangan mereka, seolah-olah mereka telah melihat seorang dewi yang telah turun dari istana surga, yang tidak jelas, misterius, fantastik, dan cantik luar biasa. King Yue, gumam Yun Ce lembut. Saat itu, ketika dia menuju ke Frozen Cloud Asgard, dia tidak melihatnya. Dia tidak berharap bahwa mereka benar-benar akan bertemu lagi dalam situasi seperti ini. Dan setelah tidak melihatnya selama lebih dari setahun, perasaan yang dia rasakan dari Xia King Yue telah mengalami perubahan yang sangat besar. Dia masih seorang wanita dengan kecantikan yang tidak wajar, namun kebanggaan dingin dan perasaan misterius yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata sekarang juga tercampur. Di sekeliling tubuhnya, roh es masih melayang. Namun, mereka benar-benar berbeda dari sebelumnya. Kristal yang terkondensasi oleh udara dingin, yang secara alami dilepaskan oleh roh es sebelumnya, indah dan halus. Mereka sedingin es, namun enak dipandang, tetapi selain memiliki ketampanan, tidak ada kegunaan lain. Namun, roh es yang saat ini mengambang di sekitar Xia King Yue, tampak seolah-olah mereka hidup, seolah-olah setiap orang dari mereka memiliki kehidupan sendiri, roh es salju yang ada secara mandiri. Roh-roh ini terbang dan menari dengan bebas, berkerumun di dekat pemiliknya, seolah-olah mereka adalah banyak bintang yang mengelilingi bulan. Peri bulan beku, Xia King Yue, kenapa dia di sini? Dan dia benar-benar membekukan serangan kakekku dari jarak yang begitu jauh. Ling Jie mengangkat kepalanya, menatap dengan tercengang saat dia mengucapkan, sementara suara diskusi datang dari lingkungannya. Saat ini, semua orang di Blue Wind semua tahu tentang hubungan antara Xia King Yue dan Yun Ce. Penampilannya yang tiba-tiba, menyebabkan seluruh hati mereka bergerak. Yun Ce menatap Xia King Yue, dan Xia King Yue menatapnya juga. Keduanya sekali lagi bertemu satu sama lain setelah terpisah langit, ekspresi dan perasaan mereka membawa komplikasi yang sulit untuk dijelaskan. Setelah pernikahan mereka 3 tahun lalu, ini adalah pertemuan kedua mereka. Dalam setiap pertemuan mereka, mereka akan selalu merasakan keakraban, dan keakraban. Dia bukan lagi Yun Ce dari terakhir kali, dan dia bukan lagi Xia King Yue sejak saat itu. Dengan meningkatnya kekuatan, tentu saja, itu akan disertai dengan perubahan, atau bahkan sublimasi dalam kondisi pikiran seseorang. Mereka tidak akan bisa tahu apakah apa yang saat ini penting bagi mereka, dan apa yang mereka kejar, sama seperti sebelumnya. Terlebih lagi, mereka tidak akan tahu apakah perasaan mereka, yang sedikit memanas di alam rahasia langit surgawi, sekali lagi menjadi dingin lagi karena pemisahan langit yang terpisah ini. Mungkin jawaban yang mereka miliki di hati mereka hanya kabur. Ling Tianyi tidak terus menyerang Yun Ce. Dia mengangkat kepalanya, menatap Xia King Yue yang dia tidak tahu kapan dia muncul, dan menghela nafas panjang. Tahun lalu, aku pernah mendengar bahwa murid yang benar-benar memukau muncul dari Frozen Cloud Asgard. Bukan hanya bakatnya yang mencengangkan, bahkan lebih dari itu, dia telah dianugerahi kekayaan besar. Pada usia 17 tahun, dia sudah berada di tingkat kedua dari Kaisar Mendalam Realem. Saat ini, dia sebenarnya sudah berada di tingkat keempat dari Kaisar Mendalam Realem. Mengingat kembali saat itu, saya menggunakan rentang total 15 tahun untuk melompat dari tingkat kedua ke tingkat keempat dari Kaisar Mendalam Realem, sementara Anda hanya menggunakan kurang dari 2 tahun. Sepertinya, era milikku sudah sepenuhnya berlalu. Prestasi masa depan Anda adalah sesuatu yang tidak pernah bisa saya bandingkan dalam hidup saya. Petik 2. Xia King Yue dengan lembut berbicara. Senior salah memuji, junior ini tidak layak. Sebelumnya, junior ini telah menyinggung Anda dengan mengintervensi. Saya mohon indulgensi senior, dan saya hanya berharap senior melepaskan Yun Ce. Dia bukan orang yang berbahaya dan jahat. Petik 2. Ling Tianyi tanpa ekspresi. Dia berkata sambil menghela nafas. Kamu ingin melindungi Yun Ce. Apakah itu keinginan pribadi Anda, atau apakah ini niat Frozen Cloud Asgard? Bab 360 Api Phoenix, Ujung Beku 3. Xia King Yue menjawab, ini adalah keinginan pribadi saya, dan juga niat sekte. Bagaimanapun juga, dia suamiku. Sebagai istrinya, saya tidak bisa hanya memutar bahu. Dia dan sekte saya kenal baik, dan dia juga telah melakukan bantuan untuk sekte saya. Nyonya Asgard kami berharap bahwa setelah klan Burning Heaven dimusnahkan, senior pasti akan bertindak, jadi dia meminta King Yue untuk memastikan dia datang ke sini, dan meminta senior untuk memberi sekte wajah kami sekte kecil. Asgard Nyonya berjanji bahwa dia pasti akan mengunjungi Heavenly Sword Villa untuk membayar rasa terima kasihnya di masa depan. Petik 2. Kejutan melintas di wajah Ling Tianyi. Dia tidak menyangka Frozen Cloud Asgard akan benar-benar menggunakan nama sekte untuk menyelamatkan Yun Ce. Tapi setelah bertukar pukulan dengan Yun Ce untuk sementara waktu, dia telah merasa kaget dan takut di dalam hatinya beberapa kali, dan sudah memutuskan bahwa Yun Ce sama sekali tidak bisa dihindarkan, jika tidak, masalah di masa depan tidak akan pernah berakhir. Aku secara alami tidak akan melihat wajah Asgard yang terhormat sebagai apa-apa, tetapi dosa Yun Ce sangat keji, dan dia pasti tidak bisa selamat. Petik 2.
Xia Qingyue mendesah samar, dan Ice Snow ribbon-ribbon jatuh dari langit, berputar-putar dan menari di sekitar tubuhnya es, karena senior bersikeras melakukannya, maka maafkan junior ini atas pelanggarannya. Petik 2. Saat suara Xia Qingyue jatuh, Ice Phoenix Snowflower Ribbon tiba-tiba berayun, mengeluarkan rantai es yang panjangnya hampir 100 meter, saat tubuhnya juga turun, membawa dingin yang menusuk tulang. Rantai es itu berkibar dekat, seolah-olah ular es yang terbang. Dengan ranah Lingtiani, meskipun serangan seperti itu cepat dan ganas, itu sama sekali bukan ancaman baginya. Tetapi melihat rantai es yang semakin dekat, ekspresinya goyah sekali lagi. Tepat ketika rantai es akan membungkus tubuhnya, lengannya terulur dan diangkat. Seketika, cahaya keemasan meledak keluar dari tubuhnya secara tiba-tiba, dan energi mendalam berwarna emas, serta niat pedang tak berbentuk, mengalir keluar. Dia tidak mengayunkan pedangnya, namun gagang pedang berwarna emas muncul di depannya. Dan tubuh pedang itu, mengejutkan tubuhnya sendiri. Dengan tubuhnya sebagai pedang, Lingtiani menebas ke depan. Matanya yang tak berombak seperti sumur kering memancarkan cahaya yang bahkan lebih keras dan lebih tajam dari sinar pedang. Ruang dikompresi inci demi inci dimanapun ujung pedang mencapai, dan parit yang semakin dalam diukir ke tanah oleh dampaknya. Kekuatan pedang semacam ini membuat semua orang menahan napas. Mereka hanya merasa bahwa meskipun mereka berada beberapa kilometer jauhnya, tubuh mereka masih merasa seperti mereka akan dihancurkan dari tekanan kekuatan pedang yang begitu menakutkan. Teror pedang suci, telah sepenuhnya melampaui lingkup pemahaman mereka. Bisakah Xia Qingyue bertahan melawan serangan pedang seperti itu? Menyertai rantai suara yang menghancurkan, rantai es Xia Qingyue sepenuhnya hancur, berubah menjadi es yang hancur tersebar di seluruh langit. Menghadapi sinar pedang emas pedang Sein, wajah seputih salju Xia Qingyue benar-benar tenang. Cahaya biru tiba-tiba muncul dari seluruh tubuhnya, dan puluhan ribu roh es tiba-tiba meninggalkan tubuhnya, meliuk ke hamparan layar cahaya berwarna biru es, menyegel sinar pedang yang datang padanya bersama dengan Lingtiani di dalamnya. Swoosh! Energi es dan niat pedang secara bersamaan meletus ketika cahaya berwarna keemasan dan berwarna biru bertabrakan dengan kacau, saling menghancurkan. Udara didorong dengan keras ke samping, dan aliran udara yang kacau menyapu gelombang demi gelombang badai yang merajalela. Pada awalnya, sinar pedang emas berada pada keuntungan yang sangat besar, menghancurkan roh es berwarna biru oleh potongan, tetapi segera setelah itu, kecepatan serangan balok pedang menjadi semakin lambat, dan semakin banyak balok pedang yang bahkan langsung membeku dan hancur. Bang! Kekuatan mendalam keduanya melonjak pada saat yang sama, dan kemudian mereka secara bersamaan mundur lebih dari 100 meter. Tanah di bawah mereka telah sangat ambruk di bawah dengan cara yang berlebihan, kristal es yang hancur yang menutupi langit dengan cepat jatuh, menutupi gua di tanah dengan lapisan es yang tebal. Kepala, bahu, dan bahkan pedang Lingtiani, semuanya ditutupi dengan lapisan salju tebal, dan dia benar-benar terlihat dalam keadaan yang agak menyesal. Dengan perubahan energinya yang sangat dalam, semua kristal es dihancurkan. Ketika dia melihat Xia Qingyue lagi, ekspresi di matanya sekali lagi sangat berbeda dari sebelumnya. Ekspresi di wajahnya, lebih dari itu tidak menyembunyikan keheranan dan seruan pujian yang datang dari lubuk hatinya, jadi itu benar-benar bukan Frozen Cloud Arts. Mungkinkah Anda sebenarnya sudah berkultivasi Frozen and Divine Arts? Saat beku and Divine Art diucapkan, semua orang yang hadir semua bingung. Namun, tubuh Ling Jie bergetar, dan mengungkapkan ekspresi yang sangat terkejut. Semua orang tahu bahwa inti seni terdalam dari Frozen Cloud Asgard adalah Frozen Cloud Arts. Tetapi sangat sedikit yang tahu, bahwa Frozen Cloud Asgard juga memiliki serangkaian seni mendalam yang jauh melampaui Frozen Cloud Arts pada kekuatannya. Frozen and Divine Arts. Sebagai pewaris garis keturunan Villa Master Heavenly Sword Villa, Ling Jie tahu rahasia dengan sangat baik. Leluhurnya 1000 tahun yang lalu, yang juga pendiri Heavenly Sword Villa, telah kehilangan seseorang dalam Kekaisaran Angin Biru sebelum, dan juga hanya pernah hilang untuk satu orang. Itulah tepatnya pendiri Frozen Cloud Asgard, Mu Bingyun. Saat itu, kultivasi pendiri Heavenly Sword berada di tingkat 8 dari Kaisar Realm dan Heavenly Sword Divine Art-nya telah mencapai puncak kesempurnaan, Mu Bingyun hanya di tingkat ke-6 Kaisar Mendalam Realm, 2 tingkat lebih rendah dari dia. Namun di antara 3 pertempuran antara dia dan Mu Bingyun, dia telah kehilangan mereka semua di bawah seni surgawi beku and Divine-nya. Menurut catatan yang ditinggalkan oleh pendiri pedang surgawi, Frozen and Divine Arts adalah seni mendalam yang tak tertandingi yang jauh melampaui Heavenly Sword Divine Arts, dan bahkan tidak kalah dengan tingkat Sacred Grounds. Membudidayakan Frozen Cloud Art hingga ekstrim dapat membekukan semua objek, dan bahkan membekukan kekuatan yang mendalam dan energi yang mendalam. Tapi Frozen and Divine Arts Mu Bingyun, bahkan bisa membekukan niat pedangnya, jantung pedang, dan bahkan hati dan jiwanya. Hanya, untuk menumbuhkan seni surgawi ujung beku, tidak hanya orang akan membutuhkan seni beku Cloud sebagai fondasi, ia juga akan membutuhkan kemampuan pemahaman yang sangat tinggi. Namun, setelah Mu Bingyun mendirikan Frozen Cloud Asgard, 1000 tahun kemudian, tidak ada yang pernah berhasil membudidayakan Frozen and Divine Art dari awal hingga akhir. Seni besar yang luar biasa ini yang diakui oleh pendiri pedang surgawi untuk melampaui seni surgawi pedang surgawi, juga secara bertahap dilupakan di tengah-tengah 1000 tahun, dan hanya 3 sekte besar lainnya yang memiliki catatan tentang itu. Menghadapi tatapan Lingtiani yang seru, Xia Qingyue tidak berbicara, tapi kesunyiannya diam-diam diakui. Frozen and Divine Art muncul di dunia sekali lagi, tanpa henti menggerakkan hati Lingtiani.
Dia berkata sambil menghela nafas, saya tidak berharap bahwa saya benar-benar dapat menyaksikan Frozen and Divine Art yang legendaris. Dengan penerus seperti Anda, Frozen Asgard pasti akan bangkit dalam kemuliaan. Jika Anda bisa menggunakan Frozen and Divine Art dengan sempurna, mencapai ranah legendaris yang membekukan niat dan jiwa pedang, mungkin saya tidak akan menjadi pasangan Anda bahkan hari ini. Namun jelas bahwa Anda baru saja mencapai level fundamental. Tidak mungkin bagi Anda saat ini untuk menjadi pasangan saya. Anda harus menarik diri. Petik 2. Tubuh Ling Tiani bergegas keluar, pedang hijau di tangannya dengan cepat menebas. Seketika, kekuatan pedang melonjak di udara, menelan semua yang ada di bawah langit. Sinar pedang berwarna keemasan yang menghabisi matahari memotong ruang, dan juga tampak membelah langit dari tengah. Di bawah kekuatan pedang yang mengesankan ini, kerumunan sebenarnya memiliki perasaan bahwa bahkan langit dan bumi akan terputus. The Ice Phoenix Snowflower Ribbon samar-samar gemetar, dan mengerang karena berpikir itu tidak tahan beban berat. Bahkan kepakan semangat es juga mulai melambat. Ekspresi Xia Qingyue masih tetap sama, seperti patung es dan salju yang tidak akan meleleh dalam puluhan ribu tahun. Ketika dia membuka lengannya lebar-lebar, kulitnya tiba-tiba menjadi seputih salju, dan bahkan rambut panjangnya yang berkibar-kibar langsung menjadi biru muda seperti kristal es. Teratai es yang dingin namun glamor mekar luar biasa di depan tubuhnya. Caca-caca-caca. Teratai es yang bermekaran dan pemogokan pedang Sein-Sein bentrok dengan keras, dan cahaya berwarna emas dan biru sekali lagi terjalin secara kacau, tetapi kebuntuan hanya berlangsung selama 10 napas waktu. Cahaya sinar pedang emas tiba-tiba menjadi semakin kuat, menekan dan menelan cahaya biru es dengan keras. Seperti yang Ling Tiani katakan, meskipun Xia Qingyue telah berhasil menumbuhkan seni surgawi ujung beku, dia hanya mempelajari dasar-dasarnya. Lagi pula, mulai dari belajar hingga berkultivasi, hanya setengah tahun telah berlalu secara total. Dalam waktu sesingkat itu, bahkan jika kemampuan pemahamannya sangat hebat, dia hanya bisa menumbuhkan seni surgawi ujung beku ke tahap ketiga. Selain itu, dengan budidaya 100 tahun Ling Tiani, energinya yang dalam sangat kaya dan tebal, jauh melebihi Xia Qingyue. Untuk dapat membuat jalan buntu dengan Ling Tiani, sudah cukup untuk memandang rendah dunia dengan bangga. Bang! The Frozen and Lotus benar-benar terpisah, dan tubuh Xia Qingyue hancur jauh. Membentuk pedang dengan tubuhnya, Ling Tiani menebas. Xia Qingyue menyerangnya tanpa ragu sama sekali jelas menunjukkan bahwa dia sangat ingin menyelamatkan Yun Ce. Kemudian, jika dia ingin membunuh Yun Ce, dia harus terlebih dahulu membuat Xia Qingyue kehilangan kemampuan untuk bertarung. Sinar pedang berwarna emas menembus lebih dari setengah energi mendalam pelindung Xia Qingyue dalam sekejap mata seolah menembus bambu. Dan pada saat ini, gelombang badai yang sangat ganas tiba-tiba membanjirinya dari belakang. Apakah kamu memperlakukan aku seolah-olah aku tidak ada? Seluruh tubuh Yun Ce terbakar dengan api Phoenix. Rambut hitam di kepalanya menggantung dengan tak terkendali, seperti iblis yang mengamuk, matanya merah seperti darah. Wajah ganasnya, serta kekuatan mengerikan yang diayunkan oleh Sesar Naga, membuat jantung pedang Sein berhenti sejenak. Tubuhnya berbalik dengan kecepatan tercepat, dan sinar pedang mencabut dari arah Xia Qingyue, bertemu dengan Dragon Vault dengan kekuatan penuh. BOOM. Pedang berat melawan pedang hijau, tanpa trik mewah sama sekali. Suara menakutkan meledak di antara Yun Ce dan Ling Tiani. Badai energi yang mendalam secara langsung menyebabkan tanah menjadi sangat dalam, saat pasir dan batu menghiasi langit. Teror dari kekuatan itu sama sekali tidak kalah dengan raungan dari laut. Serangan smash langsung yang dekat di dekatnya justru merupakan keuntungan terbesar dari pedang yang berat. Di bawah kekuatan ledakan Dragon Vault, bahkan seluruh tubuh Sword Sein sangat bergetar ketika lengan kanannya langsung mati rasa. Tatapan Yun Ce kejam, urat kedua lengannya muncul, dan dengan tangisan rendah, gelombang kekuatan kedua mengalir keluar dari tubuhnya dan meletus sekali lagi. Ledakan. Seolah-olah dia tersapu badai, Ling Tiani terlempar jauh, dan hanya mampu menstabilkan postur tubuhnya di udara setelah dikirim lebih dari 150 meter keluar. Tubuh Yun Ce cepat jatuh kembali, dan terhuyung-huyung saat ia mendarat. Dia dengan cepat berjalan ke sisi Xia Qingyue, tatapannya jatuh ke tubuh kurus dan lembut saat dia bertanya, Qingyue, kamu baik-baik saja. Petik 2. Mengapa kamu tidak pergi lebih awal? Mata menawan Xia Qingyue tanpa ekspresi, suaranya lembut namun sedingin es. Sudah begitu lama sejak kita bertemu dan ketika kita akhirnya bertemu, kalimat pertamamu sebenarnya untukku pergi. Yun Ce memiliki ekspresi patah hati, bukankah peran istri yang kamu mainkan agak terlalu tak berperasaan? Tatapan Xia Qingyue jatuh ke wajahnya, berlama-lama, lalu diam-diam pergi. Dia berkata dengan pelan, kekuatan senior Sword Sein, bukanlah sesuatu yang bisa aku padukan. Segera, saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk menunda dia selama 30 napas waktu, Anda harus melarikan diri dengan seluruh kekuatan Anda. Situasi saat ini, bukan sesuatu yang Anda. Alasan mengapa aku tidak pergi bukan karena aku sombong, tapi karena dia tidak bisa membunuhku. Yun Ce memotong kata-katanya. Langkahnya bergeser ke depan, dan berdiri di samping Xia Qingyue. Dia menekankan tangannya ke dadanya, dan berkata dengan suara rendah, karena aku berani tampil di hadapannya, maka aku secara alami memiliki kepercayaan diri untuk tidak terbunuh olehnya. Saya awalnya memutuskan bahwa setelah sedikit berselisih dengannya saya akan melarikan diri jauh, tapi sekarang, saya berubah pikiran. Petik 2. Di dada Yun Ce, 3 bola api berwarna merah yang datang dari yang tahu di mana tiba-tiba mulai membakar.
Yun Che setengah menyipitkan matanya, meskipun Ling Tiani sangat kuat, tingkat kekuatan kita saat ini bukan perbedaan antara awan dan lumpur. Ketika bertukar pukulan dengan dia sebelumnya, dia sudah sangat lelah mencapai 40% dari kekuatannya. Jika kita bergabung, mungkin tidak mungkin mengalahkannya. Petik 2. Suara mendesing. Api melonjak di tubuh Yun Che saat 3 tetes darah Phoenix mulai membakar dengan gila-gilaan. Auranya yang sebagian besar telah melemah juga meningkat tajam pada saat ini. Awalnya, dia berencana melarikan diri menggunakan kekuatan yang dipertukarkan dengan membakar darah Phoenix sebagai harganya, tetapi penampilan Xia Qingyue membuatnya mengubah rencananya. Dia tanpa ampun akan menggagalkan pedang ini. Sein, yang keberadaannya seperti hakim, di bawah mata semua orang di dalam kota kekaisaran ini. Dan buat dia membayar harga yang harus dia bayar.